Bab 2321. Ambil nyawanya saat dia sedang terpuruk. Bunuh orang ini. Dia sekarang benar-benar kehabisan tenaga seperti lampu tanpa minyak. Jangan beri dia kesempatan untuk pulih. Cepat bunuh dia. Ye Yuan saat ini kurus kering bagaikan tongkat, tampak seperti mayat kering, dan tampak menakutkan di mata. Melepaskan lebih dari 10 gerakan pedang berturut-turut, bahkan jika Ye Yuan menelan beberapa pil obat, ia tetap saja terjemur. Bahkan daging dan darah tubuhnya praktis dihisap kering oleh Limitless God Killing Bow. Ketika banyak tokoh ras dewa melihat pemandangan ini, mereka segera memerintahkan monster jurang untuk mengepung Ye Yuan. Jelas, ini adalah waktu yang tepat untuk membunuh Ye Yuan. Dalam sekejap, banyak sekali pembangkit tenaga listrik menyerbu ke arah Ye Yuan. Para pembangkit tenaga ras dewa yang mengalir ke arah Ye Yuan di sisi ini segera meringankan tekanan pada pembangkit tenaga manusia di sekitarnya. Banyak manusia kuat menghela napas lega satu demi satu. Esensi ilahi Ye Yuan sudah habis. Saat ini, ia sama sekali tidak punya cara untuk menghadapi para pembangkit tenaga listrik ras dewa dan monster jurang ini. Namun, hal itu tidak membuatnya tertegun. Ia hanya melihatnya menjentikkan jari berulang kali. Sebuah formasi pelindung yang kuat terbentuk dalam sekejap. Bang, bang, bang. Serangan yang tak terhitung jumlahnya mendarat pada formasi susunan itu, memancarkan gemuruh yang luar biasa hebatnya. Formasi susunan itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, menghalangi serangan dari segala arah. Formasi susunan Ye Yuan sangat stabil. Bahkan ketika menghadapi serangan sekuat itu, formasi itu tetap sangat stabil. Namun semakin banyak kekuatan ras dewa yang berdatangan ke sisinya, membuat formasi susunan yang kuat itu mulai goyah juga. Di dalam formasi susunan, Ye Yuan membangun formasi susunan sekali lagi dan mulai memurnikan pil. Kali ini, kecepatannya jelas melambat secara signifikan, mulai mengejar kualitas. Para pembangkit tenaga ras dewa yang menyerang formasi susunan itu semuanya sangat cemas. Pada saat ini, keunggulan kekuatan jalur alkimia ditunjukkan. Ye Yuan, ahli alkimia yang mengerikan ini, justru langsung memurnikan pil di medan perang untuk mengisi ulang tenaganya. Dengan cara ini, kemampuannya untuk bertarung terus-menerus menjadi sangat menakutkan. Sebelum jalur alkimia mengalami kemunduran, dalam pertempuran kiamat terakhir, para ahli jalur alkimia jelas-jelas melepaskan kemampuan yang luar biasa, yang mendatangkan masalah besar bagi umat dewa. Oleh karena itu, Ori Gingwar tidak segan-segan membayar harga mahal untuk datang ke Cludeart Realm dan membunuh para ahli jalur alkimia di sini. Namun keributan di Ye Yuan saat ini benar-benar terlalu besar, menarik semakin banyak kekuatan ras dewa dan monster jurang. Susunan besar Ye Yuan juga mulai berada dalam situasi genting. Lagi pula, ini bukanlah pertempuran satu orang, tetapi pertempuran antara populasi, pertempuran super yang melibatkan puluhan juta orang. Semuanya, ayo kita lindungi Second Sage. Dengan dia di sekitar, kemampuan bertahan hidup kita akan meningkat pesat. Benar. Kekuatan tempur Second Sage sangat mengejutkan, bahkan di atas kekuatan para dewa. Selama dia memulihkan kekuatannya, kekuatan tempur kita akan meningkat pesat. Semuanya, serang bersama. Redakan tekanan Second Sage. Biarkan dia bisa meracik pil dengan tenang. Para pembangkit tenaga manusia jelas menyadari keseriusan masalah tersebut. Jika mereka membiarkan Ye Yuan menarik perhatian orang lain saat ini, setelah Ye Yuan dikalahkan, mereka masih tidak bisa lepas dari nasib dibunuh. Oleh karena itu, banyak pembangkit tenaga manusia menyerbu secara spontan, dan mereka berhadapan dengan pembangkit tenaga ras dewa dan monster jurang, meringankan tekanan Ye Yuan. Di dalam formasi susunan, Ye Yuan merasakan sesuatu, perlahan membuka matanya. Saat ini, ada banyak kekuatan manusia di sekitarnya yang melindunginya dengan ketat. Banyak orang bahkan diledakkan langsung oleh kekuatan ras dewa. Melihat pemandangan ini, raut wajah Ye Yuan pun tak dapat tidak berubah drastis karenanya. Dalam kesannya, manusia-manusia pembangkit tenaga listrik itu semuanya egois dan tidak peduli dengan orang lain. Dia tidak menyangka bahwa hari ini, dalam situasi hidup dan mati, mereka benar-benar mengambil inisiatif untuk datang dan menolongnya. Memang, mereka melakukannya demi secercah harapan. Namun, saat ini, mereka mampu melepaskan pandangan sektarian mereka, yang justru memperluas wawasan Ye Yuan. Ye Yuan dengan tegas mengendalikan pikirannya dan mengabdikan seluruh pikiran dan tubuhnya pada proses penyempurnaan pil. Pada saat ini, dia memurnikan pil obat dengan kecepatan tercepat adalah balasan terbesar bagi yang lain. Setelah beberapa jam, pil obat memadat di dalam formasi susunan. Ini adalah pil Dao. Sementara pada saat ini, mayat-mayat sudah tergeletak di tanah di sekitar formasi susunan Ye Yuan. Banyak manusia perkasa yang musnah demi melindunginya. Ye Yuan langsung menelan pil obat itu tanpa ragu sedikit pun.
Setelah mengonsumsi pil obat, tubuh kurus Ye Yuan segera tampak terisi udara, pulih ke bentuk aslinya dengan sangat cepat. Dan auranya juga meroket, tingkat kultivasinya langsung meningkat pesat. Setelah 100 tahun terkumpul, energi spiritual kuat dari alam hati awan, ditambah energi mengagumkan di dalam pil Dao ini, alam Ye Yuan bangkit sekali lagi. Wilayah kekuasaannya saat ini sudah setara dengan Kaisar Langit Cakrawala kedua. Ye Yuan berjalan keluar dari formasi, 1000 pedang terbang menari-nari di sekelilingnya, niat membunuhnya sangat mengagumkan. Kalian sudah bekerja keras. Serahkan sisanya pada Ye ini. Kalian semua ikuti Ye ini akan menghabisi kalian semua. Sambil berbicara, formasi pedang itu melesat keluar. Tempat-tempat yang dilewatinya merenggut nyawa para pembangkit tenaga listrik ras dewa dan monster jurang tanpa henti. Dengan tingkat kemampuan Ye Yuan saat ini ditambah dengan berbagai kemampuannya yang hebat, dia benar-benar meremehkan para pesilat ahli Kaisar Surgawi tingkat menengah. Ye Yuan memimpin, membuka jalan di depan, dan para manusia kuat lainnya mengikutinya dari dekat. Dengan dibukanya jalan oleh Ye Yuan, tekanan dari para manusia kuat pun menurun tajam. Lagi pula, bahkan ras dewa dan ras iblis jurang, para pembangkit tenaga listrik yang mampu mencapai tahap akhir Kaisar Surgawi pun dapat dihitung dengan jari juga. Di level pembangkit tenaga listrik ini, mereka semua memiliki lawan sendiri dan tidak dapat mengalihkan terlalu banyak orang untuk berurusan dengan Ye Yuan dan orang-orang di pihaknya. Lebih jauh lagi, dalam pertempuran berskala besar ini, sebagian besar seniman bela diri adalah orang-orang dengan kekuatan yang sangat rendah. Bagaimanapun, para ahli kekuatan tempur tingkat tinggi sesungguhnya hanyalah minoritas. Origin yang melancarkan perang ini, target sebenarnya masihlah kekuatan tempur tingkat tinggi seperti Medicine Ancestor dan Wing. Lagi pula, ancaman mereka jauh lebih besar daripada Ye Yuan. Menargetkan Ye Yuan dengan kekuatan tempur luar biasa dari dua regu sudah merupakan suatu pemikiran yang sangat tinggi tentangnya. Namun, jelas sekali bahwa Origin masih meremehkan kekuatan tempur Ye Yuan. Ia meminjam kekuatan artefak Dao dan dengan paksa membunuh kedua pasukan ini. Saat ini, tempat-tempat yang dilewati Ye Yuan bagaikan tanah tak bertuan. Lebih dari 1000 pedang terbang bagaikan sabit demi sabit, merenggut nyawa di mana-mana. Ye Yuan saat ini memiliki rambut panjang yang berkibar-kibar saat membunuh orang, mirip dengan dewa pembunuh yang turun sendiri. Ras dewa yang kuat dan monster jurang bagaikan domba yang menunggu disembelih di hadapan Ye Yuan. Mereka sama sekali tak mampu menahan kekuatan satu pedangnya. Ye Yuan membawa manusia yang menjaganya dan menancapkan diri ke dalam pasukan ras dewa bagaikan pisau tajam. Tak lama kemudian, ia membantai musuh-musuhnya hingga pasukan ras dewa menjadi kacau balau. Orang ini benar-benar dewa pembunuh. Dia terlalu kuat. Kita tidak bisa menghentikannya. Mundur. Cepat mundur. Orang ini tak terkalahkan. Orang ini terlalu kuat. Kita sama sekali tidak sebanding. Cepat panggil para bangsawan untuk datang. Semakin banyak manusia berkumpul di sekitar Ye Yuan, mengikutinya untuk menerobos. Dalam pertempuran sebelumnya, kekuatan manusia menderita kerugian besar, korban jiwa mendekati setengahnya. Namun saat ini, setelah Ye Yuan bergabung dalam Battle Royale, situasinya langsung berbalik. Ye Yuan sendiri bagaikan mesin tempur, melaju kencang sepanjang jalan. Kekuatannya cukup kuat dan dia tidak akan terlalu berhati-hati karena kekuatan pihak lain. Untuk sesaat, keseimbangan perang benar-benar mulai condong ke arah manusia. Dua pasukan bertempur, sang jenderal sering kali memainkan faktor penentu. Seorang jenderal yang berani bisa membunuh beberapa ronde di pasukan musuh, secara langsung membunuh sampai kubu lawan menjadi kacau. Titik ini juga cocok dalam pertarungan seniman bela diri skala besar. Jelas, Ye Yuan adalah orang seperti itu. Pada awalnya, ras dewa memiliki terlalu banyak orang seperti itu, yang membunuh di dalam dan luar perkemahan manusia, mirip dengan tanah tak bertuan. Namun sekarang, situasinya tiba-tiba berubah. Ye Yuan bergegas sepanjang jalan dan sama-sama mirip dengan tanah tak bertuan. Ras dewa memang kuat, tetapi Ye Yuan lebih kuat. Tak lama kemudian, Ye Yuan membawa pasukan manusia dan langsung membunuhi mereka. Tentara ras dewa menderita banyak korban. Awalnya, pembantaian sepihak umat manusia oleh ras dewa telah terjadi. Namun, kini, pembantaian itu berbalik, menjadi pembantaian sepihak umat manusia terhadap ras dewa. Bukan karena kekuatan manusia meningkat, melainkan karena manusia kini memiliki pilar. Kekompakan setiap orang menjadi berbeda dari sebelumnya. Sebatang sumpit mudah patah 10 pasang sumpit akan tetap kuat. Logikanya begini. Sebelumnya, manusia berada dalam kondisi terpecah belah, masing-masing berjuang untuk dirinya sendiri. Tidak ada cara untuk bersatu seperti untaian tali sama sekali. Namun sekarang, semua manusia berkumpul di sekitar Ye Yuan, mereka memandang Ye Yuan sebagai pemimpin spiritual mereka. Kemanapun Ye Yuan bertempur, mereka akan mengikutinya.
Setiap orang punya tujuan yang jelas. Oleh karena itu, kekuatan tempur mereka langsung meningkat. Saat ini, seluruh alam hati awan telah menjadi puing-puing. Baik Gunung Bulu, Gunung Hati Awan, maupun Gunung Musim Panas Awan, semuanya telah lama berubah menjadi abu saat ini. Seluruh alam hati awan, kehampaannya hancur. Alam itu sudah hancur berkeping-keping. Perlu diketahui, para ahli jalur alkimia yang datang ke alam hati awan kali ini, sebagian besar dari mereka merupakan ahli kaisar surgawi. Kekuatan setingkat ini, saat mereka bergerak, akan menggemparkan dunia. Apalagi masih ada Origin Ward dan Medicine Ancestor, kekuatan setingkat penguasa seperti ini. Ruang angkasa hancur sedikit demi sedikit, seluruh alam Cludear secara bertahap runtuh sepenuhnya. Pada saat ini, semua orang sudah bertarung dalam aliran turbulen spasial yang gelap. Dalam kehampaan, titik-titik cahaya bintang tampak seperti bintang terang yang tersusun satu demi satu. Bintang-bintang ini terhubung berpasangan, membentuk jaring raksasa yang menutupi seluruh alam Cludear. Ini adalah seni pengunci surga Grand Xingtian milik ras dewa. Puluhan ribu pembangkit tenaga listrik ras dewa telah sepenuhnya menyegel wilayah angkasa ini, dan semua orang tidak dapat melarikan diri dari wilayah langit berbintang ini. Ye Yuan tidak memimpin pasukan manusia untuk menyerbu dengan gegabah ke arah jaring bintang ini. Sebaliknya, ia membawa para pembangkit tenaga manusia untuk menyerbu ke sana kemari beberapa kali, membunuh hingga pembangkit tenaga ras dewa berhamburan. Bahkan para pesilat kuat alam Dao Surgawi 8 tanda akhir pun tidak berani bertarung langsung dengan mudah. Oleh karena itu, semakin banyak kekuatan manusia yang bergabung, pasukan manusia bagaikan bola salju yang menggelinding, semakin membesar seiring dengan semakin seringnya mereka mendayung. Banyak pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi tahap akhir juga bergabung, menjadi kekuatan inti tim ini. Kekuatan di sekitar Ye Yuan semakin bertambah, dan tingkat kultivasi mereka pun semakin tinggi. Tidak peduli seberapa tinggi wilayah mereka, seberapa kuat kekuatan mereka, setelah bergabung, mereka secara spontan akan menjadikan Ye Yuan sebagai pusatnya. Sekelompok pembangkit tenaga super kaisar surgawi tahap akhir berkumpul di sekitar Ye Yuan. Mereka mengikuti Ye Yuan dan menyerbu kemana-mana, menghancurkan semua perlawanan. Tak lama kemudian, pasukan ras dewa dikalahkan sepenuhnya. Mereka melarikan diri ke segala arah, menuju jaring bintang. Di samping Ye Yuan, Jimo berkata, Tuan Sage kedua, inti masalahnya masih terletak pada jaring bintang ini. Kekuatan ras dewa terlalu kuat. Setelah para pembangkit tenaga listrik tertinggi itu pulih, kita masih seperti kura-kura dalam toples. Di tengah pertempuran yang kacau, Jimo juga melihat pasukan yang dipimpin Ye Yuan. Karena itu, ia pun segera bergabung. Saat dia melihat bahwa Ye Yuan adalah pemimpin pasukan ini, dia pun mendapat kejutan besar. Perlu diketahui, Ye Yuan sebelumnya dikepung oleh dua pasukan kaisar surgawi tingkat menengah. Dia tahu kalau kekuatan Ye Yuan sangat dahsyat, tetapi di bawah pengepungan kekuatan-kekuatan besar dalam skala seperti itu, dia mengira Ye Yuan pasti sudah mati. Tetapi siapa yang tahu bahwa Ye Yuan tidak hanya tidak mati, kekuatannya malah semakin meningkat. Yang lebih mengerikan lagi adalah dia benar-benar memimpin pasukan manusia dan dengan paksa membantai habis semua yang ada di jalan berdarah. Namun, krisis yang ada belum terselesaikan. Mereka hanyalah makhluk seperti semut di hadapan Origin Ward. Saat para pembangkit tenaga listrik alam Deva dari ras dewa menang total, mereka tetap saja seperti kura-kura dalam toples. Ye Yuan mengangguk perlahan dan berkata, seni pengunci surga Xingtian Agung ini mengandung esensi hukum spasial dan dirapalkan oleh puluhan ribu ahli alam Dao Surgawi 8 tanda. Kekuatannya tak terbayangkan. Untuk memecahkan mantra ini, seseorang harus menemukan titik lemahnya. Jika tidak, mustahil untuk memecahkannya. Jimo terkejut dan berkata, Sage kedua mahir dalam hukum spasial. Bahkan kau pun tidak bisa memecahkannya. Ye Yuan berkata, mantra ini sudah menyentuh kekuatan sumber hukum spasial. Lebih dari 30.000 ahli masing-masing menjalankan fungsinya, membentuk ansambel yang sangat kuat. Dengan pencapaian hukum spasial saya saat ini, mustahil untuk menembusnya. Ketika semua orang mendengar kalimat ini, wajah masing-masing orang tak kuasa menahan diri untuk berubah pucat pasi. Di antara sekian banyak manusia kuat, pencapaian hukum spasial Ye Yuan adalah yang tertinggi. Bahkan dia tidak dapat berbuat apa-apa, maka situasi saat ini hanya bisa menunggu kematian. Ini. Mungkinkah kita hanya bisa menunggu kematian? Kata Jimo tanpa sadar. Ye Yuan berkata dengan tenang, aku akan pergi dan menantang mantra ini, lakukan apa yang kau bisa dan serahkan sisanya pada surga. Ekspresi Jimo berubah muram dan dia berkata, Sage kedua, silakan. Serahkan urusan ini pada kami. Kecuali aku mati, aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun datang dan mengganggumu.
Ketika para kaisar surgawi mendengar hal itu, mereka pun bergema satu demi satu. Ye Yuan menganggukkan kepalanya sedikit, melangkah maju, dan berlari lurus menuju jaring berbintang. Tiba di atas kulit berbintang, gelombang kekuatan pesona yang dahsyat menerjang langsung. Ye Yuan merasa bahwa wilayah ruang angkasa ini mirip pelat baja, tidak dapat ditembus sama sekali. Di atas kekosongan, fluktuasi yang sangat kuat bahkan samar-samar terpancar, mirip dengan pedang tajam yang tergantung tinggi di atas, mungkin memberinya pukulan fatal kapan saja. Ye Yuan ahli dalam hukum tata ruang dan sangat menyadari kehebatan hukum tata ruang. Ia bisa menyerang ketika maju, ia bisa bertahan ketika mundur. Sangat tajam saat menyerang, dan sekuat besi saat bertahan. Beberapa kaisar surgawi yang kuat sebelumnya dicekik oleh kekuatan spasial yang dahsyat. Mereka bahkan tidak bisa melawan. Satu lagi yang datang untuk mati. Senang sekali melihat wajah-wajah putus asa manusia-manusia ini. Di bawah seni pengunci surga Grand Xingtian, sama sekali tidak ada yang selamat. Manusia-manusia ini mungkin tidak tahu bahwa seni pengunci surga Grand Xingtian adalah kartu truf kita yang sebenarnya. Ketika sekelompok tokoh ras dewa melihat Ye Yuan datang, mereka tak dapat menahan diri untuk mengungkapkan ekspresi gembira. Mereka sama sekali tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam dari luar kehampaan itu. Selama seseorang ingin keluar dari kehampaan, mereka akan memberikan pukulan yang mematikan. Ye Yuan tiba di bawah jaring bintang. Para pembangkit tenaga listrik ras dewa itu baru saja akan melancarkan serangan ketika Ye Yuan tiba-tiba berhenti. Posisi di mana dia berhenti itu tepat, tempat yang kebetulan berada di luar jangkauan kekuatan ras dewa itu. Para pembangkit tenaga ras dewa marah hingga mereka hampir terkekang hingga mengalami cedera internal. Ye Yuan berhenti di sana, menatap jaring bintang ini, dan dengan hati-hati mengukur jarak, merasakan gelombang spasial dari jaring bintang tersebut. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba melangkah maju, memasuki jangkauan serangan para pejuang ras dewa. Tiba-tiba, bintang-bintang berkilauan. Aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya berhamburan seperti hujan meteor, mendarat di tempat Ye Yuan berdiri. Bang, bang, bang. Setelah ledakan yang tak terhitung jumlahnya, sosok Ye Yuan tiba-tiba kembali ke tempatnya berada. Semua serangan gagal. Bagaimana mungkin? Dia benar-benar lolos. Seni pengunci surga Xingtian Agung dapat dengan mudah memusnahkan bahkan pembangkit tenaga alam dewa, dia benar-benar lolos. Siapa anak ini? Bagaimana dia bisa memahami hukum spasial yang begitu hebat? Ketika para tokoh ras dewa melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka menatap dengan tercengang, dengan wajah tak percaya. Seni pengunci surga Xingtian Agung adalah mantra spasial yang diciptakan oleh leluhur ras dewa. Kekuatannya tak tertandingi. Dengan 36.000 orang yang merapal mantra pada saat yang sama, mantra itu dapat menghasilkan efek katalis, mendorong kekuatan hukum spasial ke tingkat sumber. Orang harus tahu, ini adalah salah satu hukum tertinggi, hukum spasial. Mencapai tingkat sumber, kekuatan mengerikan macam apa itu? Namun pemuda di depan mereka berhasil mengelak. Dan pada saat ini, setitik darah segar tertinggal di sudut mulut Ye Yuan. Meskipun dia menghindari semua serangan itu, ledakan energi yang kuat masih melukainya. Pantas saja menjadi mantra tingkat sumber. Memang, cukup menarik. Sudut mulut Ye Yuan tersenyum tipis, sosoknya bergerak, bergegas menuju jaring bintang sekali lagi. Dasar ceroboh dan buta, kau ingin menguak misteri mendalam seni pengunci surga Xingtian Agung. Bayar saja dengan nyawamu. Yuan Zhen menatap sosok itu dan berkata dengan senyum dingin. Dia adalah salah satu dari 12 pusat seni penguncian surga Xingtian Agung dan dapat memobilisasi kekuatan 3.000 ruang, menyerang lawan. Tentu saja, dia punya identitas lain. Dia salah satu dari 9 tetua garis keturunan mendalam. Sebelumnya, Ye Yuan lolos hidup-hidup dari tangannya. Hal ini membuatnya merasa sangat malu. Dia juga melihat bahwa Ye Yuan sedang berusaha menemukan kelemahan seni penguncian surga Grand Xingtian, dan berusaha keluar dari sini. Terhadap perilaku konyol semacam ini, tentu saja dia mengejek dan mengejek. Hanya untuk melihat mantra di tangannya terus bergerak. Tanda dao yang mengerikan langsung membakar ruang. Dalam sekejap, beberapa ribu bintang menyala, dan serangan spasial yang lebih mengerikan menyambut Ye Yuan. Bang, bang, bang. Ledakan dahsyat itu berkelebat tanpa henti di kehampaan, bagaikan kembang api yang meledak, sangat indah. Hanya saja di balik keindahan ini tersembunyi niat membunuh yang mengerikan. Extreme Space Annihilation, jurus ini serangan spasial tanpa sudut mati. Sehebat apapun jurusmu, kau pasti akan mati juga. Yuan Zhen tertawa dingin. Haha, bagus sekali, Tuan Yuan Zhen. Tuan Yuan Zhen memang pantas menjadi salah satu dari 9 tetua, mengesankan. Seni pengunci surga Xingtian Agung milik Tuan Yuan Zhen benar-benar menjadi semakin rumit.
Di atas kehampaan, pujian dari sekelompok anggota ras dewa datang. Membunuh manusia dengan kekuatan yang minim tidaklah layak disebut, tetapi pemusnahan luar angkasa ekstrim ini tidak dapat dilakukan begitu saja. Dengan gerakan ini, bahkan pembangkit tenaga listrik Deva Realm juga akan berubah menjadi abu. Kalian, cepat lihat. Anak itu tidak mati. Dia mundur lagi. Tiba-tiba seseorang berteriak kaget. Semua orang menoleh dan mendapati Ye Yuan sebenarnya berdiri di tempat yang sama, baik-baik saja, entah sejak kapan. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ekspresi Yuan Zhen berubah drastis, dan dia berseru, ini mustahil. Dengan kekuatan pemusnahan luar angkasa ekstrim, bagaimana mungkin dia bisa lolos? Tidak, tunggu. Dia tidak sepenuhnya menghindarinya, dia malah terluka. Dia tidak salah lihat. Ye Yuan memang terluka. Lagi pula, lukanya tidak ringan. Pemusnahan luar angkasa ekstrim terlalu kuat. Ye Yuan mengerahkan semua kemampuannya, tetapi tetap tidak bisa menghindarinya sepenuhnya. Perlu diketahui, mantra ini berada di level sumber. Kekuatannya tak terbayangkan. Kalau bukan karena Ye Yuan yang ahli dalam hukum tata ruang, bahkan jika ada seorang pembangkit tenaga listrik alam dewa datang, dia juga harus mati sambil menyimpan dendam. Bagi Ye Yuan, bisa lolos hidup-hidup sudah sangat mengesankan. Ye Yuan saat ini dalam kondisi yang sangat menyedihkan, terus-menerus batuk darah dari mulutnya, dan sudah terluka parah. Namun, hal ini jelas tidak membuat Ye Yuan putus asa. Ia mulai mengolah pil untuk menyembuhkan luka-lukanya. Namun, terus-menerus menembakkan busur pembunuh dewa tanpa batas sebelumnya membuatnya menghabiskan banyak ramuan roh tingkat 8. Saat ini, ia tidak memiliki banyak ramuan roh tersisa. Obat-obatan roh tingkat 8 bukanlah kubis, masing-masing sangat berharga. Jika bukan karena Ye Yuan yang mengacak-acak garis keturunan tersembunyi, mustahil untuk mendapatkan begitu banyak obat roh tingkat 8 kali ini juga. Tetapi meski begitu, dia tidak memiliki banyak obat roh tingkat 8 yang tersisa padanya. Setelah Ye Yuan mengonsumsi pil dewa tingkat 8 dan pulih dari luka-lukanya, dia menantang seni pengunci surga Grand Xingtian lagi. Kali ini, dia tidak menyerang dari Yuan Zhen di sini, tetapi menyerang dari hub lain. Tanpa sedikit pun terkejut, Ye Yuan terluka parah lagi. Merasakan gelombang mengerikan yang datang dari kehampaan, Jimo dan yang lainnya berdebar-debar karena cemas dan takut. Gelombang ini sungguh mengerikan. Jika mereka yang menjadi korbannya, entah berapa banyak yang sudah meninggal. Setiap kali Ye Yuan menjelajah ke dalam jaring bintang, mereka sangat khawatir, takut kalau terjadi sesuatu pada Ye Yuan. Ye Yuan saat ini adalah harapan semua manusia. Jika dia mati, itu pada dasarnya akan menghukum mereka dengan hukuman mati. Setelah terinfeksi oleh Ye Yuan, semua manusia perkasa itu maju menyerang tanpa mempedulikan keselamatan mereka, mati-matian melawan pasukan ras dewa. Sage kedua menari di ujung pedang untuk kita. Kita harus melindunginya dengan baik. Bunuh, bunuh, bunuh. Bertarunglah dengan monster-monster ini. Sage kedua bilang sebelumnya, dia pasti akan membawa kita keluar. Bahkan jika aku mati, aku juga tidak akan membiarkan monster-monster ini menyerbu. Tanpa Ye Yuan, pasukan ras dewa kembali bangkit lagi. Hanya saja kali ini, beban yang dihadapi manusia jauh lebih berat. Di belakang mereka ada Ye Yuan, mereka tidak bisa menyerah. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menguatkan kulit kepala mereka dan bertarung sampai mati. Jika seseorang di depan meninggal, yang di belakang akan terus menggantikan. Masing-masing dari mereka tidak gentar dan tidak takut mati, dengan gigi melawan serangan ras dewa, menolak untuk mundur setengah langkah. Semua pembangkit tenaga ras dewa tampak tergerak, kekuatan tempur manusia di mata mereka meningkat tak terhingga, mereka benar-benar tidak dapat masuk. Tak lama kemudian, obat-obatan roh di tubuh Ye Yuan habis. Namun dia masih menyerang seni penguncian surga Grand Xingtian lagi dan lagi. Luka-luka di tubuhnya makin parah, tetapi ia terus gagal menemukan titik terobosan. Haha. Dasar bocah sombong dan bodoh, memangnya kenapa kalau tahu hukum spasial? Seni pengunci surga Grand Xingtian adalah mantra tingkat sumber. Sekeras apapun kau memeras otak, kau bisa melupakan pelarian. Tunggu kematian dengan patuh. Kata Yuan Zhen sambil tertawa terbahak-bahak. Orang yang gegabah dan buta, lihat saja berapa lama kau masih bisa bertahan. Manusia rendahan, takdirmu hanya kematian. Bodoh, kau belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang. Seni pengunci surga Xingtian Agung adalah mantra super yang dirapalkan bersama oleh lebih dari 30.000 orang. Ye Yuan setara dengan menghadapi 26 orang sendirian, kesulitan macam apa itu? Namun dia melanjutkan tanpa ragu-ragu. Dia menyerang jaring bintang itu lagi, dan luka-luka di tubuhnya makin parah lagi dan lagi. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, tubuhnya sudah mencapai batasnya. Namun dia masih bertahan.
Di atas langit berbintang, gelombang tawa datang, mengejeknya karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Namun Ye Yuan tidak peduli. Dia pernah berkata sebelumnya, untuk memunculkan kekuatan-kekuatan manusia ini, maka dia pasti akan memunculkan orang-orang ini. Nak, datanglah dan tantang dirimu lagi kalau kamu mampu. Lain kali, aku pasti akan memastikan kamu tidak akan kembali. Tawa liar Yuan Zhen datang dari atas kehampaan. Ye Yuan telah pergi ke sana kemari 100 kali, tetapi mereka tidak dapat membunuh Ye Yuan selama ini. Hal ini sendiri merupakan aib bagi mereka. Dalam situasi Ye Yuan saat ini, jika dia menantang lagi, dia pasti akan mati tanpa keraguan. Suara Yuan Zhen belum memudar ketika sosok Ye Yuan tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Dia menyerbu jaring bintang sekali lagi. Hantu putih merobek langit berbintang dan langsung masuk ke dalam jaring bintang. Hantu putih itu berkilauan, seperti hantu, memberi orang perasaan yang sangat aneh. Hahaha, ayo. Kali ini, aku akan mengantarmu pergi. Ketika Yuan Zhen melihat Ye Yuan datang sekali lagi, dia tidak marah tetapi malah sangat gembira. Ye Yuan terus menantang mereka. Meskipun terluka parah, masih bisa dianggap bahwa ia mundur tanpa cedera. Terlebih lagi, pendekatan Ye Yuan yang terburu-buru tampak seperti dia sedang mempermainkan mereka. Tak peduli seberapa derasnya banjir yang kau lalui, aku tetap teguh dan tak tergoyahkan. Rasa malu para petinggi ras dewa berhasil dibangkitkan oleh Ye Yuan. Perlu diketahui, Ye Yuan menghadapi 36.000 orang sendirian. Yuan Zi, kau dan aku bekerja sama untuk merapal bintang surgawi penekan neraka. Kali ini, kita harus membasmi bajingan ini. Kata Yuan Zhen. Salah satu hub lainnya, Yuan Zi, langsung menjawab, oke. Anak ini terlalu sombong. Kita harus membunuhnya kali ini. Mantra berskala besar yang dilancarkan bersama oleh dua pusat kekuatan besar, itulah serangan gabungan dari 6.000 orang. Tingkat kekuatan ini sungguh mengerikan untuk dilihat. Di bawah langit berbintang, sebuah sangkar raksasa tiba-tiba turun, menyelimuti Ye Yuan sekaligus. Lalu, seluruh kandang terlihat hancur berkeping-keping, dan ruang pun runtuh. Di dalam sangkar, ruang hancur berkeping-keping, membentuk serpihan demi serpihan, berkilauan bagai kristal. Sungguh indah. Ini juga merupakan asal mula bintang surgawi penekan neraka. Namun, pemandangan ini merupakan keputusasaan tanpa akhir saat mendarat di mata para manusia perkasa. Orang bijak kedua. Perasaan sedih menyebar di kalangan manusia. Gelombang mengerikan yang datang dari atas kehampaan membuat manusia-manusia kuat gemetar ketakutan. Kekuatan bintang surgawi penekan neraka kemungkinan beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Di bawah serangan-serangan sebelumnya, Ye Yuan sudah menderita luka-luka serius, apalagi kali ini. Mereka melihatnya dengan jelas. Ye Yuan sama sekali tidak lolos dari wilayah angkasa itu, dan ia diselimuti erat oleh bintang surgawi penekan neraka. Dalam keadaan mungkin bisa melarikan diri sama sekali. Hahaha, kali ini, lihat apakah kamu masih tidak mati. Tawa Yuan Zhen datang dari atas kehampaan. Siapa suruh kamu pamer? Siapa suruh kamu pose? Kali ini, lihat bagaimana kamu masih berpose. Manusia seperti semut juga berani memprovokasi ras dewa yang mulia. Kematian tidak disesalkan. Tindakan Ye Yuan sebenarnya hanya untuk mencari jalan bertahan hidup. Meski begitu, serangannya terhadap seni pengunci surga Grand Xingtian berulang kali lebih terlihat seperti berpura-pura kepada ras dewa. Membunuh Ye Yuan sekarang sangat memuaskan dalam pandangan mereka. Namun tepat pada saat ini, di tengah-tengah bintang surgawi penekan neraka yang indah, sesosok putih perlahan berjalan keluar. Seluruh umat dewa langsung diam. Wajah-wajah penuh senyum mengejek berubah menjadi terkejut. Adegan ini sungguh tak masuk akal. Ye Yuan jelas sudah seperti anak panah yang hampir habis terbangnya sebelumnya. Jadi bagaimana mungkin dia bisa keluar dari bintang surgawi penekan neraka? Pertanyaan ini bergema dalam benak semua pusat kekuatan ras dewa. Yang lebih penting lagi, adegan ini terlalu dibuat-buat di mata semua pembangkit tenaga ras dewa. Ketika para manusia perkasa melihat pemandangan ini, mereka menjadi sangat bersemangat. Selama Ye Yuan tidak mati, mereka punya secercah harapan. Ye Yuan melangkah maju lagi dan mulai bergerak di dalam batas jaring bintang sekali lagi, niat provokasinya sangat kuat. Ketika Yuan Zhen melihat pemandangan ini, paru-parunya hampir meledak karena marah. Kali ini, niat provokasi Ye Yuan terlalu kentara. Maknanya seperti mengatakan, kamu datang dan pukul aku, datang dan pukul aku. Yuan Zhen menggertakkan giginya dengan kebencian dan berteriak dengan marah, bunuh untukku. Pemusnahan luar angkasa ekstrim. Kehampaan itu meledak, energi yang mengerikan dan kekuatan dao surgawi berguncang di dalam kehampaan. Kali ini Yuan Zhen benar-benar marah. Serangan demi serangan mengerikan meledak di kehampaan.
Berbagai mantra seni pengunci surga Xingtian Agung ditampilkan, mengirimkan gelombang-gelombang yang mencengangkan. Dan di dalam kehampaan itu, sesosok hantu putih tak jelas bentuknya, bergerak maju mundur di dalam. Kali ini, Ye Yuan tidak seperti sebelumnya, mundur setelah menyerang sekali. Kini, ia terus bergoyang di depan jaring bintang. Ia mondar-mandir di depan berbagai pusat kekuatan poros tengah. Namun, betapapun dahsyatnya serangan itu, mereka tak mampu menyentuhnya. Semakin Yuan Zhen melawan, semakin dia merasa khawatir, dan dia berkata dengan marah, serang bersama, kita tidak bisa membiarkan dia menyelidiki lagi. Pusat kekuatan poros lainnya juga sangat waspada dan segera bekerja sama dengan Yuan Zhen. Seni penguncian surga Xingtian Agung ini, semua pusat kekuatan poros menghubungkan pikiran mereka untuk mengetahui apa yang dipikirkan orang lain. Tindakan Ye Yuan saat ini membuat mereka berdebar-debar karena cemas dan takut. Oleh karena itu, mereka tidak lagi mempedulikan hal lain dan berencana untuk bergandengan tangan untuk melancarkan jurus terkuat seni mengunci surga Grand Xingtian. Seni sobekan spasial agung. Kekuatan jurus ini sungguh mengerikan. Sekali digunakan, bahkan para Deva Fort Blade yang kuat pun harus menghindarinya. Tentu saja, serangan sekuat itu juga memiliki kerugian besar. Begitu gerakan ini dilakukan, kekuatan semua orang akan terkuras habis. Dalam waktu singkat, seni penguncian surga Xingtian Agung akan memasuki periode lemah. Tentu saja, kelemahan ini relatif. Kekuatan lebih dari 30.000 orang yang digabungkan, tidak peduli seberapa lemahnya, tidak akan selemah itu. Semburan kekuatan apokaliptik berguncang tanpa henti dalam kehampaan. Kekuatan sumber spasial yang mengerikan hingga ekstrim bangkit dengan dahsyat di tengah aliran turbulen spasial. Gelombang kekuatan yang mengerikan ini membuat ekspresi semua manusia yang kuat berubah secara liar. Terlalu kuat. Kuat sekali sampai sesak napas. Kekuatan ini bahkan tidak lebih lemah dari leluhur pengobatan dan imam besar leluhur suci semuanya. Bagi para kaisar surgawi ini, ledakan kekuatan ini terlalu mengerikan. Tuan Sage kedua, cepat kembali. Jimo meraung liar ke arah kehampaan. Tampaknya ada sepasang tangan besar yang terus-menerus merobek aliran turbulen spasial. Ruang angkasa hancur berkeping-keping sekali lagi, badai spasial yang dahsyat melanda dalam kegelapan, bagaikan tsunami spasial yang diaduk. Suara ledakan yang sangat mengerikan bergema di seluruh dunia. Namun, Ye Yuan tidak mundur. Ia masih melesat di tengah badai spasial, bagaikan peselancar di tengah tsunami. Namun, tsunami semakin membesar, dan semakin menakutkan. Sosok Ye Yuan berkelebat di dalam, mengguncang orang-orang yang menyaksikannya hingga ke tulang belulang. Di sisi lain, Ori Gingward merasakan sesuatu dan menatap ke arah jaring bintang dengan terkejut dan berkata, anak ini benar-benar hebat, mampu mengeluarkan seni retak ruang agung. Leluhur kedokteran dan Wing, dua orang itu saat ini sudah berlumuran darah di mana-mana, luka mereka sangat parah. Melihat pemandangan itu, kedua mata mereka berbinar-binar, menampakkan raut wajah penuh harap. Ori Gingward menatapnya dan tak kuasa menahan tawa sambil berkata, singkirkan harapanmu yang tak realistis. Begitu seni membelah ruang agung dijalankan, kehampaan akan musnah dan semuanya akan kembali sunyi. Bagaimana mungkin bocah ingusan seperti Ye Yuan bisa menolaknya? Badai spasial menjadi semakin ganas dan semakin menegangkan. Sosok Ye Yuan secara bertahap ditelan oleh tsunami, dan tidak pernah muncul ke permukaan lagi. Yuan Zhen dan yang lainnya terengah-engah, kulit mereka pucat saat mereka menghela napas panjang lega dan berkata, orang ini akhirnya mati. Di pihak manusia, harapan yang baru saja menyala telah padam sepenuhnya oleh Grand Spatial Renard. Namun tepat pada saat itu, sebuah suara lemah tiba-tiba terdengar di tengah kerumunan. Semuanya, dengarkan perintahku. Setelah 3 tarikan napas, semua orang harus menggunakan jurus terkuat mereka dan menyerang arah yang kutunjuk. Orang yang berbicara itu adalah Ye Yuan. Semua orang tidak tahu kapan dia benar-benar kembali ke pihak mereka. Terlebih lagi, muncul di tengah kerumunan. Tetapi mendengar apa yang dikatakannya, hati semua orang menjadi muram, semuanya bersiap-siap. Ye Yuan mengabaikan yang lain dan mulai menghitung mundur. 3, 2, 1, memukul. Ye Yuan mengibaskan lengan bajunya dengan gagah, seberkas cahaya pedang menerobos aliran turbulen spasial dan menunjuk ke sebuah bintang di jaring bintang. Para pembangkit tenaga manusia telah lama mengumpulkan kekuatan, menunggu untuk dilepaskan. Sesaat, serangan yang tak terhitung jumlahnya membelah langit, terbang langsung menuju bintang itu. Yuan Zhen dan yang lainnya belum tersadar dari Ye Yuan yang lolos dari seni sobekan ruang besar ketika mereka mendapati serangan kuat yang tak terhitung jumlahnya merobek udara dan berdatangan. Dan tempat yang ditunjuk pedang Ye Yuan justru merupakan titik terlemah dari seni penguncian surga Grand Xingtian saat ini. Mantra berskala besar yang diaktifkan oleh puluhan ribu orang di saat yang sama, mustahil tanpa cacat.
Kecuali, seni pengunci surga Xingtian Agung selalu beroperasi terus-menerus. Titik lemahnya juga berpindah-pindah. Ditambah lagi kekuatan mantra ini luar biasa, ia dapat melemahkan kelemahan mantra ini tanpa batas. Ingin menemukan kelemahan mantra ini hampir mustahil. Tapi sekarang, ditemukan oleh Ye Yuan. Ye Yuan menderita begitu banyak serangan dan nyaris lolos dari kematian. Itu semua demi momen ini. Memang mantra ini luar biasa, tapi ada satu kelemahan besar, mantra ini disusun secara acak. Dengan 36.000 orang yang bergabung bersama, kekuatan mantranya luar biasa dan tak tertandingi. Bagi mereka yang tidak memahami hukum tata ruang, atau memiliki pemahaman yang sangat lemah tentang hukum tata ruang, mantra ini tidak memiliki kelemahan. Namun Ye Yuan sangat ahli dalam hukum tata ruangnya telah lama mencapai puncak peringkat 7. Ditambah lagi, formasi susunan Ye Yuan sudah mencapai tingkat sumber. Ketika dia melihat mantra itu benar-benar berbeda dari yang lain. Sekali lihat saja, Ye Yuan tahu bahwa mantra besar ini dibangun dari 12 poros tengah. Oleh karena itu, ia memasuki batas salah satu poros tengah. Tempat yang ia masuki sebenarnya sangat cerdik. Tempat itu jauh dari jangkauan hub lain. Oleh karena itu, dia terus menguji mantra ini, untuk menemukan kelemahan seni penguncian surga Grand Xingtian. Selama proses ini, Ye Yuan sangat merasakan kekuatan dan misteri mendalam mantra ini. Sebuah dunia spasial yang megah terbentang di hadapannya. Bagi Ye Yuan, formasi susunan ini seakan menganalisis hukum tata ruang sepotong demi sepotong, menyingkapkan kepadanya misteri mendalam hukum tata ruang. Meskipun ia terluka parah, ia melihat sekilas misteri hukum tata ruang yang mendalam. Pada titik akhir, hukum spasial Ye Yuan berhasil menembus ke peringkat 8. Lebih jauh lagi, ia juga menemukan kelemahannya. Cepat. Kerahkan kekuatan untuk membantunya bertahan. Teriak Yuan Zhen panik. Namun, sudah terlambat. Baru saja mengeksekusi seni remuk spasial agung, kekuatan mereka sudah terkuras habis. Mustahil untuk pulih dalam waktu singkat. Ye Yuan memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan mematikan. Di atas kehampaan, serangan warna-warni datang dalam sekejap, meletus dengan suara dahsyat yang tak tertandingi. Engah. Sang pembangkit tenaga listrik ras dewa di posisi itu, yang telah menerima serangan tak terhitung jumlahnya sekaligus, langsung terkejut hingga memuntahkan darah segar dengan liar. Ia meninggal, sekarat hingga tak bisa lebih mati lagi. Bintang ini langsung hancur. Sementara pada saat ini, manusia-manusia perkasa dapat merasakan bahwa kekosongan yang tersegel rapat itu akhirnya menampakkan jejak celah. Jejak kesenjangan inilah yang membuat semua manusia yang kuat menjadi gembira. Sage kedua itu perkasa. Sage kedua itu perkasa. Sage kedua menciptakan keajaiban sendirian. Sage kedua itu orang yang menepati janjinya. Dia benar-benar membuat kita tersadar. Setelah pertempuran ini, kami akan menghormati Second Sage sebagai yang tertinggi. Untuk sesaat, sentimen sedang tinggi. Para manusia perkasa meneteskan air mata syukur atas keajaiban yang diciptakan Ye Yuan. Banyak orang bahkan menangis terseduh-seduh. Proses dari keputusasaan menuju harapan, membuat banyak hal lama menjadi melankolis dan sentimental. Jangan terlalu cepat senang. Ini belum berakhir. Semuanya, teruslah menyerang bersamaku. Saat itu, Ye Yuan memanggil lagi dengan suara yang jelas. Seberkas cahaya pedang lainnya menyambar. Kali ini, serangan semua orang menjadi lebih teratur. Kekuatan mereka pun menjadi jauh lebih besar. Serangan yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh menuju jaring bintang lagi, satu bintang lagi padam. Lagi. Ye Yuan tanpa ragu, melancarkan serangan dahsyat ke arah jaring bintang berulang kali. Bintang-bintang yang hancur pun semakin banyak. Jaring bintang ini menjadi penangkap mimpi. Ruang tertutup itu semakin bergelombang dan tidak mampu lagi menutup ruang. Seni pengunci surga Grand Xingtian runtuh dengan suara keras. Ye Yuan berteriak keras, semuanya, serang bersama. Para ras dewa yang hebat ini masih sangat tangguh. Kekuatan tempur mereka masih sangat kuat. Hanya saja, tanpa seni penguncian surga Grand Xingtian, mereka tak lagi mampu menjebak manusia-manusia kuat itu. Mereka dapat membunuh sebagian dari manusia yang kuat tetapi tidak dapat membuat mereka semua bertahan. Para kaisar surgawi sangat mahir dalam hukum spasial. Ingin membunuh mereka terlalu sulit. Ini juga menjadi alasan mengapa Origin Ward menyiapkan seni penguncian surga Grand Xingtian ini, menjebak semua orang dengan cara ini. Manusia tidak bisa menang, tetapi mereka bisa berlari. Sang Origin Ward yang saat itu sedang dalam pertarungan sengit, raut wajahnya tiba-tiba berubah liar, ekspresi terkejut terlihat di wajahnya. Ini tidak mungkin. Seni pengunci surga Grand Xingtian benar-benar rusak. Origin Ward kehilangan fokus dan juga terluka parah oleh dua orang medisin Ancestor. Leluhur kedokteran, dua orang merasakan ruang mengendur, wajah menampakkan kegembiraan liar.
Bukan hanya mereka, para pembangkit tenaga listrik alam Deva itu juga merasakan kegembiraan luar biasa karena telah selamat dari malapetaka. Meskipun lawan mereka sangat kuat, mereka sekarang bisa melarikan diri. Memaksa Origingward mundur dengan satu gerakan, Medicine Ancestor tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dia langsung melesat ke dalam kehampaan dengan sekejap. Wing langsung memaki-maki saat melihat situasi itu, dasar orang tua tak tahu malu. Kau sama sekali tidak punya rasa tanggung jawab. Alam Kludear punya banyak orang, tapi kau tidak peduli. Awalnya, semua orang terkurung rapat di ruang ini dan tidak punya tempat untuk mundur, mereka hanya bisa berkelompok. Kini, seni penguncian surga Xingtian Agung telah rusak, yang juga menghancurkan persatuan para manusia kuat ini. Sekarang, mereka hanya punya satu pikiran, yaitu lari. Para dewa alam itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Tentu saja mereka adalah kelompok pertama yang lolos. Bahkan Ye Yuan di sisi ini juga memiliki banyak pembangkit tenaga listrik yang memilih untuk segera melarikan diri. Tentara yang awalnya bersatu tiba-tiba menjadi tersebar dan terpecah belah. Tetapi para tokoh terkemuka yang berkumpul di sekitar Ye Yuan sejak awal, tidak semuanya pergi. Mereka masih mengikuti Ye Yuan, mundur secara tertib. Luka-luka yang dialami Ye Yuan sangat parah, dan dia terpaksa bertahan sambil bernapas sampai sekarang. Jimo dan beberapa ahli menjaganya, dan membiarkannya minum beberapa pil obat. Luka Ye Yuan sudah mulai pulih. Dalam pertempuran ini, manusia menderita kerugian besar. Korban dari para alkemis elit merupakan yang terbesar. Namun, umat manusia ilahi pun tak lebih baik. Kerugian mereka pun sama tragisnya. Beberapa putaran serangan Ye Yuan membunuh sejumlah besar monster jurang dan anggota ras dewa. Hanya saja, kekuatan ras dewa jumlahnya sedikit. Yang menyerang di depan kebanyakan adalah monster jurang. Oleh karena itu, meskipun pertempuran ini tragis, kerugian umat dewa tidak terlalu besar. Namun pertarungan belum berakhir. Meskipun seni penguncian surga Grand Xingtian telah rusak, para pembangkit tenaga ras dewa ini masih mengejar mereka. Karena Ye Yuan berhasil menguasai seni penguncian langit Xingtian Agung, ia juga menjadi pusat perhatian. Di saat yang sama, banyak sekali ahli yang mengejarnya. Setelah leluhur kedokteran melarikan diri, Wing sendirian dan tidak dapat berbuat banyak, dan segera tidak lagi menjadi tandingan Origingward. Itu hanya untuk melihat Origingward mengirim Wing terbang dalam waktu singkat. Namun, dia tidak mengejarnya. Amarah Origingward saat ini sudah membumbung ke langit. Rencana yang ia rancang dengan matang malah dirusak oleh seorang bocah nakal. Sosok Origingward bergerak, bergegas menuju Ye Yuan. Ye Yuan membawa serta gelombang kekuatan besar dan saat ini bertarung sambil mundur ketika tiba-tiba, aura yang sangat kuat datang dari jauh. Ekspresi Ye Yuan berubah drastis dan segera menyadari bahwa Origingward telah kehilangan kendali. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Ye Yuan langsung melakukan teleportasi besar dan meninggalkan tim. Jimo, bawa Yun Yi dan mereka semua pergi. Aku akan pergi dan memancing orang tua itu pergi. Ye Yuan mengucapkan kalimat ini lalu bergegas pergi. Benar saja, saat dia pergi, keduanya tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung mengejarnya. Namun, saat ini, Ye Yuan sudah memahami hukum spasial Cakrawala ke-8, dan kecepatannya bergerak melalui kehampaan sangat cepat. Origingward juga tidak dapat mengejarnya dalam waktu singkat. Nak, dimanapun di surga atau di bumi, leluhur ini akan mencabik-cabik mayatmu. Suara Origingward menampakkan niat dingin yang menusuk tulang, memperlihatkan kemarahannya saat ini. Merasakan aura kuat di belakangnya yang makin mendekat, Ye Yuan tak dapat menahan rasa gugupnya. Origingward ini terlalu kuat. Kecepatannya sangat cepat. Bahkan jika Ye Yuan saat ini memahami hukum spasial Cakrawala ke-8, ia masih jauh lebih rendah daripada Origingward. Melihat Origingward yang momentumnya melesat dengan sangat kuat, wajah Jimo dan yang lainnya tampak sangat jelek. Second Sage bukan hanya sangat berbakat, tetapi karakternya juga sangat saleh. Dia tidak ragu menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan untuk melindungi kita. Leluhur kedokteran sebagai orang nomor satu di jalur alkimia, ketika petapa kedua menghancurkan belenggu ruang, leluhur kedokteran adalah yang pertama lari. Itu benar-benar membuat orang merasa kecewa. Kalau aku bisa lolos kali ini, kaisar ini hanya akan mengikuti jejak Second Sage. Hanya saja. Entahlah. Sang Maha Kuasa Kaisar Langit ini berkata di tengah jalan dan tidak dapat meneruskan lagi. Origingward terlalu kuat, kuat hingga dia membuat mereka merasa sesak napas. Bahkan leluhur kedokteran dan imam besar leluhur suci yang bekerja sama bukanlah tandingannya. Dengan sedikit kekuatan Ye Yuan, bisakah dia kembali hidup-hidup? Menghadapi seni penguncian surga Xingtian Agung, Ye Yuan menciptakan keajaiban. Namun, Origingward bukanlah seni pengunci surga Grand Xingtian. Ia sendiri bisa menyaingi seni pengunci surga Grand Xingtian. Seni pengunci surga Xingtian Agung memiliki kelemahan.
Ye Yuan bisa menemukan kelemahannya, tapi penjaga asal tidak punya kelemahan. Setidaknya, pada level Ye Yuan, bahkan jika dia mengetahui kelemahan Ori Gingward, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan Ori Gingward. Dua orang itu, satu di depan dan satu di belakang, bergerak cepat menembus kehampaan. Kecepatan Ori Gingward sungguh luar biasa cepat. Ia bergerak di antara arus turbulen spasial seolah-olah tanah datar. Badai spasial yang dahsyat itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Namun dalam waktu 2 hingga 4 jam, Ori Gingward secara bertahap menyusul Ye Yuan. Hehe, lihat kemana kau masih bisa lari. Kalau kau merusak rencana leluhur ini, bersiaplah untuk mati. Ori Gingward tertawa dingin, tinjunya dilayangkan sambil bergemuruh. Tanda Dao berkedip-kedip. Kekuatan mengerikan yang ekstrim langsung membelah aliran turbulen spasial menjadi dua, merobek udara dan tiba. Penampakannya bagaikan pukulan yang membelah laut menjadi dua, membuat orang terdiam. Rambut Ye Yuan berdiri tegak, dia merasa seluruh dunia sedang runtuh. Kekuatan mengerikan itu menyerbu ke arahnya dari segala arah, menyegel sepenuhnya ruang di sekitarnya, tidak memberinya ruang sedikit pun untuk melarikan diri. Pukulan Ori Gingward disertai kemarahan dan ketakutan. Kemarahan itu disebabkan oleh Ye Yuan yang merusak rencananya, yang membuatnya gagal mencapai keberhasilan di detik-detik terakhir. Kekhawatiran itu muncul karena bakat Ye Yuan yang terlalu mengerikan. Dia sudah melebih-lebihkan bakat Ye Yuan sebisa mungkin. Namun pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan Ye Yuan. Eksistensi pencipta seni pengunci surga Grand Xingtian tidak kalah darinya. Setelah mantra ini digunakan, ia dapat dengan kuat melawan para ahli Deva Fourth Blade. Agar dia mampu melancarkan penyergapan kali ini, ketergantungan terbesarnya adalah seni penguncian surga Grand Xingtian. Tetapi siapa yang tahu bahwa Ye Yuan benar-benar berhasil memecahkan mantra tak terkalahkan ini? Bakat seperti itu, jika dia membiarkan Ye Yuan terus tumbuh tanpa kendali, itu akan menjadi pukulan telak bagi ras dewa. Oleh karena itu, dia harus membunuh Ye Yuan dengan cara apapun. Dia menyadari bahwa dibandingkan dengan banyaknya ahli jalur alkimia di alam hati awan ini, ancaman Ye Yuan jelas lebih besar. Membiarkan harimau kembali ke gunung, masalah di masa depan tidak akan ada habisnya. Pukulan ini, Ori Gingward tidak menahan sedikit pun, langsung menggunakan serangan terkuatnya. Dia berencana membunuh Ye Yuan dengan satu pukulan, untuk mengakhiri semua masalah di masa depan. Dengan pukulan bagaikan kiamat yang dilancarkan ini, Ye Yuan tidak memiliki kekuatan untuk melawan semuanya. Pasukan itu belum tiba, dan Ye Yuan sudah memuntahkan darah segar dengan liar. Seluruh tubuhnya seperti terseret keluar dari air berdarah. Kali ini, dia benar-benar tidak berdaya. Ori Gingward bukanlah Nine Origin. Pukulannya ini sama sekali tidak memberi Ye Yuan kesempatan. Terlebih lagi, bahkan jika Ye Yuan membawa Ori Gingward ke dunia kekacauan, mustahil untuk membunuhnya. Tepat saat Ye Yuan kehilangan semua harapan, sesosok muncul dari kehampaan. Yang dia lihat hanyalah dia menggambar sebuah lingkaran di kehampaan dengan kedua tangannya, langsung menutupi Ye Yuan dan dirinya sendiri. Bang, bang, bang. Perisai ini memancarkan getaran hebat, aliran turbulen spasial langsung terhempas. Namun perisai yang tampaknya biasa-biasa saja ini sebenarnya mampu bertahan terhadap pukulan mematikan Ori Gingward. Seorang pria parubaya berpakaian kasar berdiri di depan Ye Yuan. Ye Yuan yakin dia belum pernah melihat pria parubaya ini sebelumnya, tetapi dia tidak tahu mengapa orang ini datang untuk menyelamatkannya. Penjaga asal datang sambil melolong. Melihat pria parubaya ini, wajahnya tampak muram. Serangannya yang pasti mematikan justru diblok oleh pria parubaya ini. Kekesalannya bisa dibayangkan. Siapa kau? Berani-beraninya kau menghancurkan rencana leluhur ini. Ori Gingward menatap pria parubaya itu dan berkata dengan suara serius. Pria parubaya itu berkata dengan dingin, keluarga Jian, Jian Yunxin. Pria parubaya ini secara mengejutkan adalah putra kaisar surgawi rahasia mendalam, Jian Yunxin. Pupil mata Ye Yuan mengerut, dia tidak menyangka bahwa orang yang menyelamatkannya di saat terakhir ternyata adalah anggota keluarga Jian. Alis Ori Gingward berkerut dan dia berkata, keluarga Jian, rahasia mendalam kaisar surgawi. Aku sudah lama mendengar bahwa rahasia mendalam kaisar surgawi memperhitungkan semua yang terjadi di dunia ini. Menyerang alam hati awan kali ini, aku sudah meminta leluhur untuk bertindak, untuk melindungi rahasia surga. Aku tidak menyangka itu masih diramalkan olehnya. Sepertinya aku meremehkan anggota keluarga Jian. Jian Yunxin berkata dengan tenang, yang mulia memang melakukannya tanpa jejak. Tapi belum lama ini, rahasia surga tiba-tiba berubah, membuat leluhur mendeteksi sedikit kejanggalan. Saat dia mengatakan ini, mata Ori Gingward dan Jian Yunxin tertuju pada Ye Yuan. Jelas, jejak perubahan rahasia surga ini mendarat pada Ye Yuan.
Jian Yunxin tidak mengetahui alasan di baliknya, tetapi Ori Gingward mengerti dalam hatinya. Awalnya rencana ini memang sempurna. Secara logika, mustahil bagi siapapun untuk lolos dari seni penguncian surga Grand Xingtian. Namun, Ye Yuan berhasil menerobos saat itu juga, menghancurkan seni pengunci surga Grand Xingtian, menghancurkan jejak rahasia surgawi ini. Itulah sebabnya rahasia mendalam Kaisar Surgawi mendeteksi jejak kelainan. Ini bisa dikatakan sebagai jejak kebetulan, dan bisa juga dikatakan sebagai kesalahan Ori Gingward. Jika Ye Yuan tidak berada di alam hati awan, tidak akan ada seorang pun yang mampu memecahkan seni penguncian surga Grand Xingtian. Termasuk Medisin Ancestor, semua orang harus mati di sini. Namun, Ye Yuan kebetulan ada di sini. Dia adalah variabel terbesar dalam peristiwa besar ini, tetapi tidak ada yang memperhitungkan keberadaannya. Begitu rahasia surga bergerak, itu membuat hasil dari masalah tersebut mengalami perubahan yang tak terduga. Ori Gingward murka dan berkata dengan suara serius, sungguh, pertimbangan akan berpengaruh. Aku tidak menyangka bocah ini sudah sekuat itu sampai bisa memengaruhi rahasia surga. Jika aku tahu akan seperti ini sejak lama, leluhur ini pasti sudah berencana untuk menghabisi bocah ini terlebih dahulu. Jian Yunxin berkata dengan tenang, mengatakan lebih banyak kata tidak ada gunanya. Apakah dirimu yang terhormat ingin bertarung atau mundur? Oh, kamu tampak sangat percaya diri, kalau begitu leluhur ini akan menilai kamu dan melihat seberapa besar kemampuanmu. Semua ras dewa sangat percaya diri. Terlebih lagi, setelah kampanye ini, dia sangat khawatir terhadap Ye Yuan dan tentu saja tidak ingin membiarkannya pergi begitu saja. Seketika kedua orang itu saling pukul bagai kilat. Sebelum itu, Jian Yunxian menjentikkan lengan bajunya dan menyapu Ye Yuan. Hanya terdengar serangkaian ledakan dari tengah aliran turbulen spasial. Seolah-olah langit dan bumi berguncang. Tingkat pertarungan ini bahkan lebih mengerikan daripada pertarungan tiga orang leluhur kedokteran sebelumnya. Ye Yuan dipenuhi rasa takut. Baru sekarang dia menyadari bahwa Ori Gingward masih menyembunyikan kekuatannya. Ras dewa sungguh kuat hingga membuat orang putus asa. Ye Yuan mengerti bahwa Ori Gingward hanya menekan kekuatannya untuk memusnahkan semua ahli jalur alkimia. Kalau tidak, meskipun dia menggunakan kekuatan penuhnya, seni penguncian surga Grand Xingtian tidak akan mampu menahannya sama sekali. Dengan cara itu, sulit untuk dikatakan apakah dia bisa membasmi Medisin Ancestor dan Wing, tetapi jika dia ingin memusnahkan semua ahli jalur alkimia, itu akan menjadi hal yang mustahil. Saat ini, Ori Gingward sama sekali tidak ragu, menunjukkan kekuatan penuhnya. Sungguh mengejutkan. Tetapi yang lebih mengejutkan Ye Yuan adalah kekuatan Jian Yunxin ternyata tidak kalah sedikit pun dari Ori Gingward. Kedua insan ini bertarung hingga langit terbelah dan bumi terbelah di tengah arus turbulensi spasial, terkunci dalam pertempuran yang kusut. Entah sudah berapa lama berlalu. Jian Yunxin muncul di hadapan Ye Yuan lagi, napasnya agak kacau. Jelas, dia tidak memperoleh banyak keuntungan dalam pertempuran besar ini. Tentu saja, Ori Gingward mundur saat ini. Jelas, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Jian Yunxin juga. Ori Gingward mundur, para pembangkit tenaga esensi ilahi lainnya tentu saja tidak tinggal lama, dan juga mundur satu demi satu. Serangan mengejutkan ini berakhir di sini. Dalam pertempuran ini, meskipun manusia berhasil melewati cobaan itu dengan tipis, kerugiannya sangat besar. Manusia kehilangan hampir 60% alkemis elit mereka. Seluruh alam Kludeart runtuh total, menyebabkan lebih dari separuh murid leluhur kedokteran musnah. Imam besar leluhur suci menderita luka parah, begitu pula dengan 3 orang pengikutnya yang meninggal dunia. Berbagai nenek moyang juga mengalami korban. Keberadaan orang nomor 1 jalur alkimia, leluhur kedokteran, tidak diketahui. Seluruh dunia alkimia pada dasarnya mengalami pukulan yang menghancurkan. Dapat dikatakan bahwa rencana Ori Gingward berhasil setengahnya. Setelah pertempuran ini, dunia terkejut. Suatu ras yang disebut ras dewa bangkit dari jurang, dan bencana melanda seluruh dunia Heavenspan. Tak lama kemudian, berita mengejutkan lainnya tersebar. 8 garis keturunan ras dewa keluar bersamaan, menghancurkan 3 segel jurang, dan melepaskan konfrontasi mengerikan dengan 8 klan suci ras iblis. Abyss Suppressing Eight Realms kembali dengan kekalahan yang menyedihkan. Tokoh-tokoh kuat dari 8 klan suci yang musnah tidak terhitung banyaknya, kerugiannya sangat besar. Namun kemudian, tiba-tiba terdengar tangisan seorang gadis kecil. Setelah itu, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Banjir melanda dengan dahsyat, langit terbelah, dan bumi terbelah. Seolah-olah kiamat telah tiba. Dalam sekejap, para pembangkit tenaga ras dewa dan monster jurang yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan sebelum mampu menangkis serangan ras dewa. Satu batu menimbulkan 1000 riak. Seluruh alam semesta langit terguncang. Perlu diketahui, fondasi 8 klan suci sangat dalam.
Kekuatan mereka merupakan eksistensi puncak jika ditempatkan di seluruh dunia rentang surga, bukan hanya di ras iblis. Tetapi siapa yang tahu bahwa mereka sebenarnya tidak dapat bertahan menghadapi satu pukulan pun di hadapan pasukan ras dewa. Akhirnya, Abyss Suppressing Eight Realms runtuh dan berubah menjadi puing-puing. Ras dewa memimpin pasukan jurang dan secara resmi melangkah ke dunia Heavenspan. Tirai pertempuran kiamat resmi dibuka. Di berbagai tempat di dunia rentang surga, ras dewa muncul bagaikan babi tanah. Penghalang kedua dunia itu sudah retak dan penuh lubang. Atau bisa dikatakan bahwa ras dewa sudah sepenuhnya memahami metode untuk melewati penghalang tersebut. Mereka datang dan pergi sesuka hati, menyebabkan gangguan besar bagi dunia rentang surga. Di Heavenly Eagle Bodhidharma, Ye Yuan dan Jian Yunxin duduk saling berhadapan. Dalam pertempuran ini, jasa sahabat muda Ye adalah yang terbesar. Kata Jian Yunxin. Mengapa senior berkata begitu? Tanya Ye Yuan. Dalam pertempuran ini, sedikit tarikan di satu area akan memengaruhi situasi secara keseluruhan. Ras dewa telah terdiam selama triliunan tahun. Namun kali ini, mereka telah mempersiapkan segalanya. Sahabat muda Ye telah menguak rahasia surga dan mengacaukan rencana keseluruhan ras dewa. Oleh karena itu, kukatakan bahwa jasamu adalah yang terbesar. Kata Jian Yunxin dengan sungguh-sungguh. Saat ras dewa diam-diam memusnahkan semua elit jalur alkimia, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dipikirkan. Begitu mereka melancarkan serangan mendadak dan umat manusia terperangkap dalam keterkejutan, api peperangan akan membakar seluruh dunia Heavenspan dengan sangat cepat. Dengan begitu, kerugiannya akan jauh lebih mengerikan daripada sekarang. Saat ini, rencana Origingwar telah hancur, dan manusia telah bersiap sebelumnya. Kerugian tentu saja telah berkurang secara signifikan. Ye Yuan tidak mengaku, tetapi malah mengerutkan kening dan berkata, rahasia mendalam Kaisar Surgawi telah menghitung segala sesuatu di dunia dan memahami rahasia surga. Lagi pula, kekuatan-kekuatan besar itu sudah lama mengetahui dengan jelas tentang masalah ras dewa. Jadi mengapa mereka tidak bisa bersiap menghadapi kekacauan ras dewa lebih awal? Jian Yunxin menyadari ketidakpuasan Ye Yuan dan tak kuasa menahan tawa, teman muda Ye, kau terlalu meremehkan ras dewa. Kaisar ini tahu kekuatan tempurmu tak tertandingi, tapi seluruh umat manusia hanya melahirkanmu. Kau tak tahu harga mengerikan yang telah dibayar umat manusia dan ras iblis demi dunia rentang surga hari ini. Dalam pertempuran kiamat terakhir, meskipun umat manusia menekan ras dewa di dunia abis, mereka juga menderita kehilangan vitalitas yang besar, 8 hingga 9 dari 10 ahli top tewas. Lebih jauh lagi, dalam pertempuran itu, banyak ajaran Dao punah, sangat membatasi perkembangan umat manusia. Bahkan hingga hari ini, umat manusia belum pulih sepenuhnya. Semua orang bilang rahasia mendalam Kaisar Surgawi tahu segalanya, tapi orang-orang ini tidak tahu rahasia surga itu tak terduga. Apalagi soal pertempuran kiamat, peristiwa besar semacam ini, bagaimana mungkin perhitungannya bisa akurat? Ayah sudah lama bersiap menghadapi perubahan hari ini. Hanya saja, beliau juga tidak menyangka ras dewa muncul beberapa ribu tahun lebih awal dari yang beliau perkirakan. Dengan ini, semua rencananya pun berantakan. Mengenai tingkat rahasia ini, Ye Yuan benar-benar tidak tahu banyak. Hanya saja ras dewa tidak begitu mengesankan dalam pandangannya. Ia mengira selama manusia menanganinya dengan hati-hati, mereka akan mampu mengalahkannya. Hanya saja melihatnya sekarang, dia terlalu naif. Tetapi mendengar kata-kata Jian Yunxin, Ye Yuan teringat kata-kata Origingwar. Alkimia Dao umat manusia terdahulu sangatlah agung. Hanya saja saat ini, semuanya telah menurun. Bahkan leluhur kedokteran dengan kekuatan ini kemungkinan masih pemula ketika ditempatkan di zaman terakhir juga. Dilihat seperti ini, umat manusia terdahulu memang telah mencapai kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemungkinan besar, pembangkit tenaga listrik yang telah menyentuh kekuatan sumber jauh lebih dari satu. Terlebih lagi, ketika Ye Yuan berada di medan perang dewa kuno, alam semesta luas yang memberinya pedang tulang juga pernah berkata bahwa para jenius kuno itu sangat kuat. Setiap dari mereka memiliki bakat yang luar biasa. Di bawah konfirmasi dua fase, ras manusia saat ini benar-benar lemah hingga batas maksimal. Dia juga secara bertahap mempercayai kata-kata Jian Yunxin saat ini. Bukannya umat manusia tidak ingin menanggapi, tetapi mereka tidak berdaya untuk menanggapi. Lalu, bagaimana dengan para leluhur Dao yang kuat itu? Bukankah mereka makhluk yang tak terkalahkan? Mungkinkah meskipun mereka bertindak, mereka juga tidak bisa menekan ras dewa? Tanya Ye Yuan penasaran. Jian Yunxin tertawa terbahak-bahak dan berkata, leluhur Dao. Benar. Leluhur Dao memang mengendalikan hukum di suatu wilayah. Sayang sekali. Mereka adalah leluhur Dao umat manusia. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata, apa artinya ini?
Jian Yunxin tersenyum dan berkata, tahukah kamu siapa yang memikul tanggung jawab leluhur Dao di zaman sebelumnya? Pupil mata Ye Yuan mengerut dan dia berkata dengan kaget, mungkinkah? Ras dewa. Jian Yunxin mengangguk dan berkata, benar sekali, itu memang ras dewa. Para pembangkit tenaga listrik ras dewa memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Ditambah dengan peningkatan hukum, mereka hampir tak terkalahkan. Karena mereka tak terkalahkan, bagaimana umat manusia bisa mengalahkan mereka? Alis Ye Yuan berkerut sedikit, ekspresi tidak mengerti tampak di wajahnya. Jian Yunxin tersenyum tipis dan berkata, tidak diragukan lagi bahwa leluhur Dao kuat, tetapi mereka memiliki kelemahan fatal. Dan umat manusia kita memahami kelemahan fatal ini. Itulah cara kita mengalahkan mereka sepenuhnya. Harus kuakui, keingintahuan Ye Yuan benar-benar terangsang. Ini adalah rahasia utama dunia rentang surga. Sebelumnya, ia sama sekali tidak bisa membayangkannya. Ternyata leluhur Dao masih memiliki kelemahan. Kelemahan apa? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jian Yunxin berkata, berkah hukum leluhur Dao bersifat periodik, dan tidak abadi. Setiap zaman, berkah hukum leluhur Dao akan diambil kembali oleh Dao surgawi. Dan pada periode ini, leluhur Dao akan kembali ke keadaan paling primitif mereka, menjadi manusia biasa. Dan periode inilah yang merupakan periode terlemah leluhur Dao. Pada zaman terakhir, umat manusia telah diam-diam mengumpulkan kekuatan selama ini, dan mengeksploitasi kelemahan leluhur Dao ini, menyeret mereka ke bawah. Pikiran Ye Yuan bergetar hebat saat mendengarnya. Baru saat itulah ia tahu bahwa leluhur Dao masih menyimpan rahasia seperti itu. Ia selalu berpikir bahwa leluhur Dao abadi dan tak terkalahkan. Ia tidak menyangka mereka ternyata masih memiliki kelemahan seperti itu. Hanya saja, satu zaman itu terlalu panjang. Oleh karena itu, di mata orang-orang seperti hutan abadi dan tanpa debu, keabadian leluhur Dao bersifat abadi. Kalau begitu, mengapa leluhur Dao yang sekarang tidak bertindak untuk menekan ras dewa? Saat ini, leluhur Dao umat manusia seharusnya tidak diambil kembali oleh Dao surgawi, kan? Tanya Ye Yuan. Berbicara tentang ini, Jian Yunxin menunjukkan sedikit rasa jijik dan berkata, leluhur Dao saat ini, hehe, dengan berkah hukum, mereka memang sangat kuat. Hanya saja kalian terlalu meremehkan ras dewa. Bayangkan, jika kucing diberkati hukum dan harimau diberkati hukum, mungkinkah kekuatan mereka sama? 8 leluhur ras dewa adalah mantan leluhur Dao. Meskipun kekuatan hukum yang dianugerahkan kepada mereka telah diambil kembali oleh Dao surgawi, mereka secara pribadi mampu memahami kekuatan hukum tersebut. Era pemahaman bukanlah lelucon. Saat itu, para ahli top umat manusia hampir punah dan gagal membunuh leluhur ini juga. Mereka hanya bisa menekan mereka. Sekarang, kekuatan mereka telah pulih sepenuhnya. Kekuatan setiap orang tidak berada di bawah leluhur Dao. Sebaliknya, leluhur Dao umat manusia saat ini hanyalah sekelompok orang yang sangat beruntung, mendapatkan kristal hukum dalam pertempuran rentang langit secara kebetulan. Begitulah cara mereka meraih kejayaan saat ini. Ye Yuan menarik napas dingin ketika mendengarnya. Ia tidak menyangka kekuatan leluhur ras dewa begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak takut pada leluhur Dao. Terlebih lagi, mendengar nada bicara Jian Yunxin, kekuatan rahasia mendalam Kaisar Surgawi kemungkinan tidak terlalu jauh dari leluhur Dao meskipun dia tidak sebaik itu. Kekuatannya bahkan mungkin setara dengan leluhur Dao. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi benar-benar merupakan eksistensi paling mengerikan di antara Deva Fifth Blades. Ye Yuan memperkirakan bahwa dia kemungkinan merupakan sosok yang dapat berdialog dengan leluhur Dao. Namun, jika dilihat sekarang, kekuatan tempur tertinggi kedua ras itu sama-sama takut satu sama lain. Karena itu, mereka tidak bergerak. Ras dewa jelas sedang menunggu saat ketika Dao surgawi mengambil kembali kekuatan hukum. Pada saat itu, manusia tidak akan lagi memiliki kekuatan yang dapat bersaing dengan nenek moyang ras dewa. Ye Yuan tiba-tiba teringat Daimelt dan bertanya-tanya apakah dia mungkin leluhur salah satu garis keturunan ras dewa. Karena itu, ia pun bertanya. Mendengar Ye Yuan menyebut Daimelt, Jian Yunxin terkejut dan berkata, ternyata masih ada hal seperti itu. Sahabat muda Ye, kau telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi umat manusia. Daimelt ini adalah leluhur generasi kedua dari silsilah surgawi ras dewa. Meskipun kekuatannya tidak sehebat leluhur, kekuatannya juga tidak jauh berbeda. Dulu, umat manusia menghabiskan banyak biaya untuk menekannya. Kudengar untuk menekannya, umat manusia kehilangan banyak pembangkit tenaga listrik Deva Fort dan Fifth Blade. Begitu dia lahir, dia akan menjadi kekuatan tempur utama ras dewa. Ye Yuan juga sangat terkejut setelah mendengarnya. Saat itu, dia merasa kata-kata yang diucapkan Daimelt agak membual. Kalau dipikir-pikir sekarang, apa yang dikatakannya itu tidak salah. Kekuatan Daimelt kemungkinan jauh lebih kuat dari Ori Jingward.
Baiklah, lebih baik kita bicarakan urusan resmi saja. Meskipun kekuatan tempur teman muda Ye tak tertandingi, untuk urusan utama dunia rentang surga, kau tetap tidak perlu mengkhawatirkannya untuk saat ini, kata Jian Yunxin tiba-tiba. Ye Yuan mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, oh, apa yang senior cari? Jian Yunxin berkata, sebenarnya, sejak ayah mencapai Dao, beliau telah memperhitungkan bahwa umat manusia akan mengalami musibah ini. Oleh karena itu, di zaman ini, beliau telah mempersiapkan diri untuk musibah ini. Ketika Ye Yuan mendengarkan apa yang dikatakan Jian Yunxin, hatinya dipenuhi rasa hormat yang mendalam terhadap rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Ternyata sejak Kaisar Surgawi rahasia mendalam mencapai Dao, dia telah membuat rencana untuk masa depan umat manusia. Dia menyebarkan pasukan keluarga Jian ke seluruh dunia rentang surga, yang sebenarnya bertujuan untuk merekrut orang-orang berbakat bagi umat manusia. Kecuali, meskipun manusia memenangkan pertempuran besar apokaliptik, itu juga merupakan kemenangan sia-sia. Ajaran Dao yang tak terhitung jumlahnya punah. Setelah umat manusia menjalani miliaran tahun pemulihan, mereka akhirnya memperoleh kembali sebagian vitalitasnya. Hanya saja, jika dibandingkan dengan masa jayanya, ras manusia semacam ini masih belum layak di Medan Perang Dewa Kuno yang pernah dikunjungi Ye Yuan sebelumnya, sebenarnya adalah reruntuhan pertempuran kiamat. Daerah yang ditujunya saat itu, hanyalah puncak gunung es dari Medan Perang Dewa Kuno. Meskipun tempat itu tanah tandus, di sana tersembunyi harta karun jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi mengeluarkan upaya yang tak terukur, mengekstraksi 100 warisan manusia teratas dari Medan Perang Dewa Kuno. Di antaranya, ada 10 warisan yang ditinggalkan oleh kekuatan-kekuatan utama teratas umat manusia saat itu, kekuatannya tak terbatas, sudah mencapai tingkat hukum. Selain itu, rahasia mendalam Kaisar Surgawi bahkan membuka dunia kecil bernama alam perang purba dengan kemampuan ilahi yang hebat. Dunia kecil ini digunakan untuk memilih para jenius paling menonjol dari umat manusia, memasuki tanah warisan, dan menerima warisan tertinggi umat manusia. Akan tetapi, kedatangan ras dewa secara tiba-tiba telah mengacaukan seluruh rencana rahasia mendalam Kaisar Surgawi, membuat para jenius ini tidak punya waktu untuk tumbuh dewasa. Namun, bertindak selalu lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Pada akhirnya, lebih baik daripada membiarkan seseorang disita tanpa melakukan perlawanan. Memanfaatkan fakta bahwa leluhur Dao masih memiliki kekuatan pencegah, rahasia mendalam Kaisar Surgawi harus melaksanakan rencana ini terlebih dahulu. Kedatangan Jian Yunxin ke sini adalah untuk mengundang Ye Yuan memasuki alam perang purba dan mengambil bagian dalam pertempuran para jenius. Ye Yuan bergidik ketakutan ketika mendengarnya. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi benar-benar mengekstraksi 100 warisan dari reruntuhan perang. Cara seperti ini sungguh tak terbayangkan. Namun, ini adalah proyek besar. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi kemungkinan besar telah mengerahkan upaya yang luar biasa untuk ini. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi telah menghabiskan seluruh tenaganya dan memeras otaknya demi umat manusia. Ye ini telah berbuat salah padanya. Senior, mohon maafkan saya atas nama Ye ini kepada rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Ucap Ye Yuan tulus. Sebelumnya, ia mengira rahasia mendalam Kaisar Surgawi dan banyak kekuatan besar lainnya, yang berlomba-lomba seperti kura-kura, masing-masing egois. Begitulah cara umat manusia jatuh ke dalam situasi berbahaya seperti itu. Kalau dipikir-pikir sekarang, dialah yang telah berbuat salah kepada rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Kaisar Surgawi rahasia mendalam adalah pahlawan sejati umat manusia, yang layak mendapatkan rasa hormat Ye Yuan. Ye Yuan tidak pernah pelit mengagumi orang seperti itu. Permintaan maaf saja tentu saja tidak ada artinya. Jian Yunxin melambaikan tangannya dan berkata, tindakan dan perilaku sahabat muda Ye, Kaisar ini telah melihatnya. Memang benar tindakan ayah patut dihormati, tetapi tindakanmu yang membalikkan keadaan juga patut dikagumi. Jian Yunxin juga mengucapkan kata-kata ini dari lubuk hatinya. Begitu rencana Origingward berhasil, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dipikirkan. Pertarungan para jenius baru dimulai setahun kemudian. Ye Yuan dan Jian Yunxin setuju untuk menuju ke alam perang purba setahun kemudian. Selama kurun waktu ini, Ye Yuan memiliki terlalu banyak hal yang harus dikerjakan. Setelah pertempuran alam hati awan, puluhan ribu ahli jalur alkimia berkumpul di Bodhidharma Elang Surgawi. Dalam pertempuran ini, Ye Yuan berhasil memecahkan seni penguncian surga Grand Xingtian, menyelamatkan banyak ahli jalur alkimia yang hebat. Yang lebih terhormat adalah Ye Yuan sendiri yang menarik Origingward yang kuat untuk melindungi para ahli alkimia ini. Tindakan ini telah menyebar ke seluruh dunia alkimia. Ditambah dengan kekuatan jalur alkimia Ye Yuan yang dahsyat, dia telah menjadi pemimpin jalur alkimia baru di dunia Heavenspan.
Bahkan prestise imam besar leluhur suci juga tidak setinggi Ye Yuan saat ini. Bukan hanya beberapa kultivator pengembara, bahkan banyak faksi utama dan klan keluarga utama datang satu demi satu juga, berharap untuk bergabung dengan Bodhidharma Elang Surgawi. Selama beberapa waktu, Bodhidharma Elang Surgawi memiliki pusat kekuatan sebanyak awan. Kekuatan Baitong, sang pembangkit tenaga listrik nomor satu ini, sudah tidak mampu lagi menahan gempuran lawan. Karena merasa tidak berdaya, Ye Yuan pun langsung mengundang imam besar leluhur suci untuk menjaga Bodhidharma Elang Surgawi. Setelah imam besar leluhur suci pulih dari luka-lukanya, dia juga mengetahui betapa seriusnya situasi saat ini dan setuju tanpa ragu-ragu. Dengan kata lain, hidupnya ini juga diselamatkan oleh Ye Yuan. Dengan kemampuannya, dia tidak akan mampu memecahkan seni penguncian surga Grand Xingtian sama sekali. Lebih jauh lagi, dia dan Medicine Ancestor yang bekerja sama juga sama sekali bukan tandingan Ori Gingward. Jika terus bertarung, mereka berdua hanya bisa menempuh jalan kematian. Dan kemudian, Ori Gingward juga bergegas membunuh Ye Yuan dan mengabaikannya karena Ye Yuan memecahkan seni penguncian surga Grand Xingtian. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk menyelamatkan situasi sendirian. Kemungkinan besar ia akan terbunuh oleh Ori Gingward hanya dalam beberapa gerakan. Pada saat ini, imam besar leluhur suci tidak dapat menahan perasaan agak emosional. Dia memberikan banyak kemudahan kepada Ye Yuan beberapa tahun ini, membantunya tumbuh. Dia tidak menyangka kalau yang diuntungkan pada akhirnya adalah dirinya. Oleh karena itu, ketika Ye Yuan memintanya untuk keluar, dia setuju tanpa ragu sedikit pun. Akan tetapi, saat ia tiba di Bodhidharma Elang Surgawi dan melihat kemegahan Menara Pil, imam besar leluhur suci telah tenggelam dalam keterkejutan yang luar biasa beberapa hari ini. Ternyata orang-orang sakti Bodhidharma Elang Langit bukan hanya 3 orang guru dan murid Ye Yuan saja. Kekuatan masing-masing alkemis di sini jauh lebih kuat daripada alkemis berpangkat sama di dunia luar. Itu juga karena waktu pengembangan Bodhidharma Elang Surgawi terlalu singkat. Jika tidak, tempat ini akan menjadi tanah suci nomor satu jalur alkimia sejati. Cludear Realm benar-benar lemah jika dibandingkan dengan tempat ini. Para ahli alam Dao yang sulit ditemukan di dunia luar, bagaikan kubis di tempat ini. Terutama para alkemis yang merupakan kelompok pertama yang bergabung dengan Menara Pil, kekuatan mereka saat ini telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Selama bertahun-tahun, imam besar leluhur suci hanya memperhatikan Ye Yuan. Dalam pandangannya, hanya Ye Yuan lah yang layak diberi perhatian. Soal Menara Pil, dia sama sekali tidak memikirkannya. Dia juga tidak pernah memperhatikannya sebelumnya. Tanah suci jalur alkimia yang baru berdiri selama lebih dari 1000 tahun sama sekali tidak layak untuk mendapat perhatiannya. Tidak semua orang adalah Ye Yuan. Tidak peduli seberapa cakapnya Ye Yuan dalam mengajar para pengikut, dalam waktu 1000 tahun, faksi yang ia dirikan juga tidak akan terlalu kuat. Bukan hanya imam besar leluhur suci, semua tokoh alkimia yang datang ke Bodhidharma Elang Surgawi, semuanya terkejut. Satu orang menjadi jenius itu bisa dimengerti, di kota yang penuh dengan orang jenius, hal ini sungguh tidak bisa dimengerti. Berapa banyak orang jenius yang dapat dikumpulkan oleh sebuah kota kekaisaran? Mampu menghasilkan Ye Yuan yang menantang surga, ini sudah merupakan sebuah kekayaan yang diolah selama 8 kehidupan. Tetapi ketika mereka benar-benar datang ke sini, barulah mereka menyadari bahwa mereka sepenuhnya salah. Benar-benar salah. Metode kultivasi para ahli jalur alkimia di sini benar-benar berbeda dari mereka. Mereka mendalami pemahaman Dao setiap hari, tetapi para alkemis di sini tidak memahami Dao sama sekali. Mereka mengulangi praktik paling sederhana dan paling mendasar hari demi hari, tahun demi tahun. Bahkan pil obat yang disuling pun sangat sederhana. Tidak ada pil obat yang jarang terlihat. Keterampilan mendasar ini, mereka anggap remeh, dan mereka tidak pernah berpikir untuk mempraktikkannya sebelumnya. Kalau bukan karena kedua murid Ye Yuan yang begitu hebatnya, jika ada orang berkata berkultivasi seperti ini di hadapan mereka, mereka pasti sudah menamparkan orang itu sampai mati dengan sekali tamparan. Bukankah metode penanaman semacam ini hanya membuang-buang waktu? Tetapi Ye Yuan menggunakan fakta untuk memberitahu mereka bahwa ini adalah cara berkultivasi yang benar. Orang tua ini selalu berpikir kau mengandalkan bakat untuk memiliki kekuatan seperti sekarang. Setidaknya, bakatlah yang menentukan sebab dan akibat yang mutlak. Tapi tak kusangka kau berjalan sampai hari ini dengan metode seperti itu. Melihatnya sekarang, aku salah. Dunia ini salah. Daomu menunjuk langsung ke sumbernya, kata imam besar leluhur suci dengan gejolak emosi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, belum tentu. Teknik alkimia dasar yang dikembangkan Menara Pil sudah kutingkatkan berkali-kali. Dengan mengolahnya sekarang, akan lebih mudah untuk mencapai tingkat Dao. Seiring kekuatan Ye Yuan terus bertambah kuat, cakrawalanya juga tumbuh semakin tinggi.
Oleh karena itu, ia terus-menerus meningkatkan metode kultivasi dasar, membuatnya lebih mudah bersentuhan dengan tingkat Dao. Justru perbaikan seperti inilah yang membuat pusat kekuatan Pil Tower menjadi semakin banyak. Imam besar leluhur suci menatapnya dalam-dalam dan berkata, sebelum hari ini, aku khawatir jika kamu keluar dan mengatakan bahwa kamu memperoleh Dao dengan berkultivasi seperti ini, mungkin tidak ada seorang pun yang akan percaya sama sekali. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bukannya tidak ada yang akan percaya, tapi mereka akan tertawa terbahak-bahak. Imam besar leluhur suci tertawa dan berkata, memang begitu. Tiba-tiba, tatapannya berkedip, dan dia berkata, Ye Yuan, bisakah metode kultivasi ini diajarkan kepada orang tua ini? Ye Yuan menatap lawan bicaranya dengan sedikit terkejut. Ia tidak menyangka seorang ahli seperti imam besar leluhur suci benar-benar bisa melepaskan harga dirinya dan berinisiatif meminta untuk mengolah teknik-teknik paling dasar ini. Ini sama saja dengan memulai dari atas. Dia tak kuasa menahan tawa ketika berkata, leluhur suci senior terlalu khawatir. Menara Pilku tidak punya ide untuk menimbun barang-barang kita sendiri. Para ahli jalur alkimia yang bergabung dengan Menara Pilku semuanya bisa menjalani kultivasi semacam ini. Hanya saja, aku khawatir tidak banyak yang bisa bertahan. Metode kultivasi semacam ini sungguh membosankan. Saat ini, para ahli yang tersisa di Menara Pil hanyalah sisa-sisa gelombang pasang yang menyapu pasir. Imam besar leluhur suci menatap Ye Yuan dengan ekspresi terkejut dan terdiam lama sekali. Baru setelah sekian lama ia berkata, menyediakan pendidikan untuk semua tanpa diskriminasi. Orang tua ini menguji hati nurani saya dan merasa saya berpikiran luas, tetapi dibandingkan dengan Anda, saya jauh lebih rendah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mengapa leluhur suci senior berkata begitu? Saat ini, umat manusia berada dalam bahaya yang mengancam. Tambahan kekuatan jalur alkimia adalah harapan tambahan. Kau juga dengar apa yang dikatakan Ori Gingward. Agar umat manusia bisa menang dalam pertempuran kiamat terakhir, kekuatan jalur alkimia telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Imam besar leluhur suci mengangguk berat dan berkata, apa yang kau katakan benar. Jika masih ada pandangan sektarian saat ini, maka itu benar-benar mencari kematian. Tidak tahu sejak kapan, para ahli alkimia yang pernah menguasai angin dan awan itu, semuanya mengesampingkan ego mereka, dan mengikuti para ahli Menara Pil untuk mengerjakan pekerjaan rumah mereka dengan serius. Saat mereka mengesampingkan harga diri sebagai seorang ahli, mereka tiba-tiba menemukan bahwa para ahli di Pil Tower benar-benar dapat melakukan pelatihan dasar dengan sangat baik, dan sangat solid. Dan saat mereka berkompetisi dalam alkimia dengan para alkemis Menara Pil, mereka menemukan dengan takjub bahwa seringkali, kualitas pil obat yang mereka ramu ternyata tidak sebagus kualitas pil obat milik para alkemis Menara Pil. Perlu diketahui, masing-masing dari mereka adalah Dewa Alkimia Bintang 7. Beberapa bahkan adalah Dewa Alkimia Bintang 8. Sementara Dewa Alkimia Bintang 7 di Menara Pil jumlahnya sangat sedikit. Kakak Yun, pil cincin perak Lutmunku selalu kurang. Bisakah kau datang dan membantuku memeriksa apa masalahnya? Kakak Yun, lihatlah seni kondensasi abadi asap ungu milikku. Apa kekurangannya? Kakak senior Ning, teknik pengendalian api Zen Suimu benar-benar telah mencapai puncak kesempurnaan. Di Menara Pil, sekelompok Dewa Alkimia Bintang 8 mengelilingi Yun Yi dan Ning Xiyu, mengobrol dan bertanya tanpa henti. Awalnya, mereka semua dilanda rasa hormat dan kagum. Bagaimanapun, para ahli jalur alkimia ini semuanya adalah orang-orang hebat yang memimpin suatu wilayah. Dewa Alkimia Bintang 8 manakah yang tidak dihormati oleh jutaan orang di dunia rentang surga, suatu eksistensi yang dikelilingi orang-orang bagaikan bintang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi bulan. Tapi di sini, mereka seperti siswa sekolah dasar. Ketika mereka baru saja tiba, mereka tentu ingin mendapatkan bimbingan Ye Yuan. Namun, Ye Yuan dengan mudahnya menyerahkannya kepada Yun Yi dan Ning Xiyu. Tak lama kemudian, mereka pun diam bersama. Mereka semua, Dewa Alkimia Bintang 8, ternyata tidak dapat mengalahkan murid-murid Ye Yuan. Baru pada saat itulah orang-orang hebat ini menemukan bahwa metode kultivasi Ye Yuan memang menakjubkan. Oleh karena itu, mereka menyingkirkan harga diri dan belajar mendalam dengan Yun Yi dan yang lainnya setiap hari. Namun semakin mereka berkomunikasi, semakin ngeri pula mereka jadinya. Kedalaman wawasan Yun Yi dan yang lainnya membuat mereka berkeringat karena malu. Orang harus tahu, tingkatan Yun Yin saat ini masih rendah. Setelah wilayah kekuasaannya terbentuk, dia bisa menghancurkan mereka semua, para petinggi itu. Tiba-tiba, terjadi keributan di kerumunan. Beberapa sosok masuk. Yun Yi dan Ning Xiyu bergegas bangkit dan memberi hormat kepada para pendatang. Tuan. Tuan leluhur suci. Ye Yuan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu mendapat manfaat dari berkomunikasi dengan para senior beberapa hari ini? Keduanya berkata, banyak manfaatnya.
Ye Yuan mengangguk dan berkata, semua yang hadir di sini adalah senior yang namanya menggemparkan suatu daerah. Kalian harus lebih rendah hati dan belajar lebih banyak dari mereka. Keduanya buru-buru menjawab, ya. Semua kaisar langit berkeringat karena malu. Kata-kata Ye Yuan benar-benar tamparan di wajah. Beberapa hari ini, mereka telah lama ditundukkan oleh saudara magang senior Yun Yi dan dengan sukarela mengikuti mereka untuk berkultivasi. Jika berbicara tentang belajar, seharusnya merekalah yang belajar. Salah satu kaisar surgawi tersenyum pahit dan berkata, adik Ye, bukankah kau sedang menamparkan wajah kami di sini? Alam sahabat muda Yun belum sampai di sana. Kalau tidak, apa hubungannya dengan kami, orang-orang tua ini? Bijak kedua, kami semua, orang-orang tua ini, sungguh tidak menyangka bahwa murid-muridmu pun begitu kuat. Bodhidharma Elang Surgawi, sebagai tanah suci jalur alkimia nomor 1, sesuai dengan namanya. Kaisar Surgawi ini disebut Kaisar Surgawi Naohua, seorang dewa alkimia bintang 8 tingkat akhir. Senioritasnya sangat tinggi dan pengaruhnya di dunia alkimia juga sangat besar. Namun beberapa hari ini, dia benar-benar yakin dengan Pil Tower. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saudara Naohua salah paham. Saat Ye ini mengajar murid-muridnya, prioritas utama adalah menjaga diri dari kesombongan dan kecerobohan, serta tidak sombong. Setinggi apapun wilayah kekuasaan mereka, sekuat apapun kekuatan mereka, mereka juga tidak boleh meremehkan lawan mereka. Batu dari bukit lain mungkin bisa digunakan untuk memoles batu giok saya. Belajar dari kelebihan orang lain dan memperbaiki kekurangan kita adalah cara yang benar. Ketika semua orang mendengarnya, mereka sedikit tercengang dalam hati. Ternyata Ye Yuan tidak sedang merendah, ia hanya menguraikan sebuah fakta. Di hati Ye Yuan, Yun Yi lebih kuat dari mereka. Namun meskipun dia kuat, dia harus mengesampingkan egonya juga, dan belajar dari orang lain. Kalau dipikir-pikir lagi, beberapa hari ini Yun Yi juga memang tetap acuh tak acuh saat diberi bantuan atau saat mengalami penghinaan, tidak sombong maupun gegabah. Baru pada saat itulah kelompok ahli jalur alkimia menemukan bahwa Bodhidharma Elang Surgawi ini benar-benar berbeda dari yang lain dalam semua aspek. Mereka semua, orang-orang ini, telah menduduki posisi tinggi terlalu lama. Mereka adalah eksistensi di atas awan, masing-masing dengan kebanggaan yang tak tertandingi. Membuat mereka belajar dari orang yang lebih lemah dari mereka, itu sama sekali tidak mungkin. Tetapi sekarang, mereka menemukan bahwa seseorang yang lebih menonjol dari mereka tidak hanya lebih pekerja keras tetapi juga lebih rendah hati. Kerendahan hati semacam ini bukanlah kerendahan hati dalam kata-kata, tetapi kerendahan hati dalam pikiran. Hanya jika seseorang benar-benar rendah hati dalam mentalitas, barulah ia dapat mempelajari kelebihan orang lain. Sedangkan untuk kesopanan verbal, Ye Yuan sama sekali tidak peduli. Karena dia kuat, itu wajar dan benar. Hal ini juga dapat dilihat dari kata-katanya. Semuanya, saya sudah berdiskusi dengan leluhur suci senior dan memutuskan bahwa mulai lain kali, Bodhidharma Elang Surgawi akan memulai khotbah Dao. Khotbah akan dimulai oleh Ye ini. Setelah Ye ini pergi, leluhur suci senior akan mengambil alih. Beliau juga telah menghubungi beberapa ahli tingkat leluhur. Mereka semua setuju. Saya datang menemui kalian hari ini, berharap kalian semua menyebarkan berita ini. Siapapun, selama mereka tertarik dengan Dao Alkimia, dapat datang ke Elang Surgawi untuk mendengarkan khotbah Dao. Kata Ye Yuan. Saat para kaisar surgawi mendengarnya, wajah masing-masing dari mereka berubah drastis. Yang disebut khotbah Dao adalah untuk menunjukkan dan membedah Dao mereka sendiri sedikit demi sedikit dan menunjukkannya kepada orang-orang yang mendengarkan Dao. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa bagian terdalam dari Dao besar seseorang akan diperlihatkan ke dunia. Orang-orang yang mencapai Dao semuanya telah merintis jalan melewati segala macam rintangan dan mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka mencapai prestasi saat ini. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri yang tidak dapat ditularkan. Bahkan jika mengajar murid magang, mereka juga akan menahan sesuatu. Para murid yang disebut-sebut sebagai pengajar akan membuat sang guru mati kelaparan. Logikanya begini, 1. Coba pikirkan, kalau murid-murid Anda sangat berbakat dan mempelajari semua ilmu Anda, lalu naik ke atas kepala Anda, apa perasaan mereka? Kecuali kalau orang tersebut hendak meninggal, kalau tidak, siapa yang bersedia melakukan hal semacam ini? Tapi Ye Yuan berhasil melakukannya. Kelompok Kaisar Surgawi tercengang karena takjub saat mendengarkan, sambil menarik napas dingin. Betapa luasnya pikiran seseorang untuk bisa melakukan hal seperti itu. Tindakan Ye Yuan adalah untuk mengajarkan semua kehidupan, jasanya adalah yang terbesar. Dalam sejarah dunia Heavenspan, belum pernah ada sosok yang begitu egois. Tapi Ye Yuan berhasil melakukannya. Dia tidak hanya melakukannya, dia bahkan membuat imam besar leluhur suci melakukannya juga.
Alasan mengapa Ye Yuan datang menemui Kaisar Surgawi ini, adalah karena pengaruh mereka di dunia alkimia. Kenyataannya, ia berharap lebih banyak orang datang dan mendengarkan Dao. Tanpa diragukan lagi, semakin kuat kekuatan jalur alkimia umat manusia, semakin kuat pula keyakinan mereka dalam melawan umat dewa. Beberapa petunjuk mengenai hal ini dapat dilihat dari rencana Ori Gingward. Waktu aku dengar kabar ini, Pak Tua ini langsung tercengang. Tapi kalau dipikir-pikir, ranah alkimia Ye Yuan saat ini sudah tidak kalah dengan Pak Tua ini. Bahkan dia tidak pelit, jadi bagaimana mungkin Pak Tua ini bisa tertinggal di belakangnya? Kata imam besar leluhur suci sambil tertawa. Ekspresi Kaisar Surgawi Nao Hua berubah muram dan ia berkata, Sage kedua sebagai manusia mampu melakukan gerakan yang begitu menakjubkan. Bagaimana mungkin basis kultivasi Nan Hua yang sedikit bisa disembunyikan? Jika kau tidak meremehkanku, libatkan Nan Hua. Aku juga ikut. Hitung aku ikut. Para Kaisar Surgawi terpengaruh oleh keluasan pikiran Ye Yuan dan menyetujuinya satu demi satu. Cara Ye Yuan melakukan sesuatu memang luar biasa. Dia seperti itu sebelumnya di pertempuran alam hati awan, dan begitu pula sekarang. Sebaliknya, setiap orang di antara mereka merasa malu dengan ketidaklayakan mereka. Meskipun dao mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Ye Yuan, tetapi saat ini mereka jelas tidak boleh tertinggal dari yang lain. Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum, jika umat manusia memenangkan pertempuran ini, dunia pasti akan menjadi kebenaran semua orang. Semua orang berulang kali mengatakan tidak berani. Sekarang setelah leluhur kedokteran menghilang, dua orang di depan mereka ini adalah puncak dunia alkimia. Dengan sedikit kekuatan yang mereka miliki, bagaimana mungkin mereka berani pamer di depan dua leluhur yang hebat? Berita itu menyebar ke seluruh dunia alkimia dengan sangat cepat bagaikan angin. Semua pusat kekuatan jalur alkimia di Cludeart Realm merupakan elit di antara elit. Bahkan mereka seperti Empyrean Piljade harus menggunakan koneksi sebelum mereka bisa masuk, ketinggian ambang batasnya dapat dibayangkan. Dan di seluruh dunia alkimia, entahlah berapa banyak ahli jalur alkimia yang hebat. Ye Yuan tidak membeda-bedakan pengajaran, asal ada yang mau datang, mereka bisa datang. Selama beberapa waktu, banyak sekali ahli alkimia yang menyerbu ke arah Bodhidharma Elang Surgawi. Ini lebih merupakan pepatah dunia kuliner, jika muridnya tahu cara memasak semua masakan tuannya, tuannya bisa kehilangan pekerjaannya. Bersambung.